Selamat sore semuanya. Halo Sob. Halo Sob. Sore. Terima kasih udah datang di acara workshop. Setelah sekian lama ya kita udah nggak ngezoom gini. Akhirnya kita balik lagi gitu di workshop pertama, pemaparan pertama dari Mas Febrin yang menurut gua, menurut gua sangat inspiratif banget dengan judul Unleash Your Influence with Confidence gitu. Sebelumnya terima kasih Mas Febrin udah menyempatkan waktu di sini gitu ya teman-teman. Jadi uh, he's my brother. Oke. Oke, mungkin biar gak terlalu lama kita bakal mulai pemaparannya ya kali ya untuk Febrin. Jadi waktu dan tempat dipersilakan Mas Febrin. Boleh banget. Thank you banget Mas Fatih atas pembukaannya. Agak tersanjung dikit dibilang keren cuman ya. Thank you. Aku juga mau bilang makasih buat teman-teman semua yang udah join. Aku mau izin sapa menyapa dulu. Ada Emma. Bener ya panggilannya Emma. Nanti boleh konfirmasi kali ya di kolom chat. Aku minta tolong untuk konfirmasi. Boleh open mic. Boleh langsung tulis aja di kolom chat. Halo buat Emma. Ada juga Fadel. Halo Fadel, salam kenal. Ada Galih. Sama satu lagi ada Nadira. Halo, salam kenal buat teman-teman semuanya. Aku Febrin. Nanti mungkin sepanjang perjalanan aku juga akan kenalan banyak hal, tapi kita langsung fokus aja ke materi juga bisa ya, gitu. Aku sambil izin share screen dulu. Oke. Layar aku sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke, thank you. Halo Fadel, halo Emma, salam kenal juga. Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang udah tahu konteksnya atau mungkin ada yang belum tahu, tapi specifically dalam sesi hari ini kita akan banyak ngomongin terkait public speaking. Nah, dalam konteks apa sih aku akan membicarakan public speaking? Karena mungkin teman-teman merasa public speaking itu something yang luas. Ya, ini bisa range dari berbagai macam hal gitu. Tapi kalau aku specifically akan membahas tentang salah satu masalah yang mungkin aku dan teman-teman semua sering alami ketika mau melakukan public speaking or even talking itself atau mau bicara itu aja ini akan jadi salah satu masalah yaitu rasa takut geter lah habis itu kayak tiba-tiba ngeblank deg-degan nge-freeze gitu. Nah, tapi aku yang pengen bawa sekarang adalah pertanyaan. Sebenarnya rasa takut itu perlu nggak sih jadi musuh kita ketika kita melakukan public speaking? Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini. Dan karena kalau aku lihat di sini kita untungnya nggak banyak. Jadi aku melihat ketidakbanyakan orang-orang ini sebagai salah satu keuntungan juga. Ada plus poinnya yaitu teman-teman di sini berkesempatan untuk langsung bertanya atau misal kalau ada pendapat langsung share aja di kolom komentar atau langsung open mic atau raise hand itu boleh banget. Jadi aku harapnya sesi kita ini bisa jadi sesi dua arah. Jadi biar teman-teman yang pengen belajar, aku pun juga bisa sharing yang secara lebih enak kali ya dengan teman-teman daripada aku harus ngajar kayak di podcast yang tidak ada interaksi dengan teman-temannya tuh kerasa kosong. Jadi feel free buat langsung chat, tanya, ya pokoknya itulah. Nah, untuk sebelumnya mungkin aku akan kenalan dulu karena it is part of learning actually. Nggak mungkin teman-teman mau belajar sama orang yang teman-teman juga nggak kenal gitu. Relevansinya apa. Jadi mungkin di sini aku izinkan diri untuk perkenalan dulu. Aku Febriansyah, yaitu nama lengkap aku. Dan mungkin kalau sedikit background story, kenapa mungkin aku bisa sharing terkait hal ini. Walaupun notes di awal ya teman-teman, I'm not a pro. Mungkin sama dengan teman-teman, aku di sini seorang yang masih belajar dalam proses public speaking. Tapi aku di sini mungkin mau sharing juga pengalaman aku gimana sampai aku melakukan proses public speaking dan belajar dari kesalahan-kesalahan aku. Notes, aku bakal cerita banyak tentang kesalahan aku gitu. Jadi kalau suksesnya mungkin nggak banyak, cuman yang banyak mah kesalahan. Gitu. Tapi ya, kalau dari relevansi, aku studi dari S1 Psikologi. Mungkin kalau yang tahu S1 Psikologi Unpad, di situ ya sebagai anak kuliah atau anak sekolah, kita pasti banyak mengenal kerja kelompok lah atau presentasi bareng. Disitulah public speaking banyak terjadi. Kalau aku lihat juga dari form yang aku minta teman-teman untuk isi, banyak yang isinya juga dalam konteks itu. Oh, aku harus public speaking ketika aku presentasi materi di depan teman-teman dan sebagainya. Itu. Lalu another mungkin milestone yang bisa aku bilang menjadi relevan dalam cerita kita hari ini adalah dalam segi profesional. Sekarang aku bekerja di tech banking dalam mungkin kelompok HR di sini secara spesifik namanya culture and engagement. Di sinilah tugas kita untuk sharing ke pegawai, memastikan bahwa pegawai is alright. Nah, di situ juga makanya aku banyak harus menjadi MC atau public speaking untuk presentasi meeting dan sebagainya. Nah, itulah mungkin relevansi aku dalam sesi ini jadi ya
nggak kosong-kosong banget, cuman sama kayak aku bilang tadi, kita sama-sama masih belajar. Nah, another random mindset yang aku punya adalah I do love to connect with other people. Enak nih kalau kita bisa kenalan, ngobrol dan sebagainya. Tapi memang pada nyatanya kadang terkoneksi dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain itu suatu hal yang bisa menakutkan gitu. Nah, lebih enaknya lagi buat kita ngobrol-ngobrol. Misalkan nih, aku ada sebuah assignment buat teman-teman. Aku meminta teman-teman semua untuk baca apa yang aku tulis di layar ya. Oke, jadi kalau misal nih, aku minta teman-teman untuk buat assignment setelah ini dengan 5 sampai 10 menit. Rewardnya adalah OVO 350.000 dengan topik 3 topik ini. Gitu. Aku minta teman-teman untuk diserap dulu dengan assignment ini. Oke, udah teman-teman aman? Kalau nggak aku bisa lanjut ke slide selanjutnya. Udah dibaca assignmentnya? Atau ada yang udah siap-siap buat leave Zoom nih karena nggak mau ngerjain assignmentnya? Mungkin boleh bantu aku di kolom chat. Mas Galih aman? Yang udah oke coba Aman. bisa expression yang apa reaction dong coba. Boleh, boleh. Boleh kasih reaction juga boleh. Mas Fadel, Kak Nadira, Mas Khairul, Kak Emma, Kak Rara, boleh? Oke, Khairul bertepuk tangan. Berarti aku asumsikan ini respon positif. Ini aku Harusnya. boleh maju nggak ini aku? Boleh, boleh juga panitia juga boleh. Yang teman-teman yang lain boleh memberikan respon, biar aku bisa memastikan bahwa teman-teman sudah membaca slide yang ini. Aku minta teman-teman untuk langsung public speaking after this gitu. Oke, Nadira langsung ngasih love. Berarti emang udah cincai lah ya, udah jago. Nah, cuman yang tadi itu cuman misal aja. Jadi ya, nggak ada 350.000 OVO. Maafkan aku teman-teman, cuman bercanda. Tapi yang ingin aku angkat adalah, apa sih yang teman-teman rasakan ketika akhirnya diminta untuk public speaking? Ini boleh banget, ini aku beneran bertanya ya yang ini, jadi boleh banget untuk dibantu di kolom chatnya. Apa yang teman-teman rasakan setelah tadi mendapatkan assignment itu? Ketika tiba-tiba aja harus diminta untuk melakukan public speaking dengan topik yang aku rasa agak random ya. Tiba-tiba ngomongin agraria, tiba-tiba ngomongin tentang diabetes dan sebagainya. Mungkin boleh, ada yang langsung mau berpendapat di kolom chat, atau langsung ngomong juga boleh. Once again, ini kelompok kecil, jadi supposed to be, jadi enak buat ngobrol gitu. Oh, Mas Harold, angkat tangan nih berarti pengen ngomong nih, boleh. Silahkan, silahkan. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatan sebelumnya. Jadi apa yang saya pikirkan ketika saya disuruh public speaking. Jadi saya di poin kedua siap melawan. Oh, Kenapa? Kenapa? Karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita disuruh mempresentasikan, ketika kita disuruh bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Kenapa public speaking ialah seni berbicara di depan umum? Karena public speaking itu indah. Ketika kita berbicara, ketika kita uh, ngomong di depan umum, itu tandanya kita sudah siap di depan audiens. Menurut oke. saya belajar public speaking ini merupakan salah satu hal yang penting karena public speaking sangat berkaitan dengan dunia pekerjaan kita dan public speaking akan menjadi lancar ketika kita bisa merefleksikan diri kita ketika berbicara di depan umum. Kita bisa terbawa oleh audiens. Jangan pernah menggunakan sekali-sekali sebuah perkataan dalam public speaking itu dengan kata karena kata dalam public speaking itu sangat tidak di Oke. sangat tidak diperlukan. Makanya Oh, ketika public speaking kita harus menyiapkan apa pikiran. Pikiran itu adalah leadernya anggota tubuh. Otak itu leadernya anggota tubuh. Ketika kita merespon diri kita tidak bisa, maka tentu diri kita tidak bisa. Ketika kita memberikan apresiasi kepada diri kita bahwa besok saya bisa tampil di depan umum, besok saya bisa tampil di Zoom ini, dengan sendirinya itu otak akan merespon bahwa kita itu akan bisa tampil. Mungkin itu saja sih Kak dari saya, tapi intinya dari saya itu siap melawan dan tidak kabur. oke. Terima kasih. Oke. Panggilannya siapa by the way? Fadli atau Khairul nih?
Fadli aja Kak. Oh, Fadli. Oke, thank you banget Fadli udah mau share. Tadi kalau misal aku rangkum ya, berarti memang tadi Fadli merasakan kesiapan. Tadi dia cerita, oh kesiapan ini datang karena dia sadar bahwa, oh menjadi atau menerima challenge public speaking ini merupakan bagian dari tanggung jawab dia sebagai orang yang memang ingin belajar public speaking, gitu. Jadi dia melihat ini sebagai sebuah challenge atau hal yang positif. Kalau aku asumsikan berarti menimbulkan emosi yang positif juga. Tadi kita bisa lihat juga dari gaya bicara yang akhirnya Fadli keluarkan. Ada excitement di situ. Mungkin bahasa sekarangnya berapi-api gitu. Jadi itu emosi yang bisa aku rangkum dari Fadli tadi. Kalau teman-teman yang lain, oke. Kalau dari Galih, oh ini lebih tekstual ya. Berarti ini udah mungkin emosi yang dirasakannya lebih gimana caranya aku bisa tackling this problem dengan bilang gimana ya aku deketin materinya dari sini. Gitu kan ya Mas Galih berarti? Oke, thank you. Benar. Itu juga, thank you. Nah, ini dari sisi lain juga, yaitu kalau dari Kanadira, merasa panik karena belum menguasai materi. Dan kepanikan ini adalah suatu hal yang aku rasa cukup manusiawi ya. Tiba-tiba ditembak dengan materi kayak gitu. Ada orang yang akan siap, ada orang yang belum siap. Karena kita datang, pastinya setiap orang di sini ada background yang berbeda-beda. Mungkin ternyata ada yang emang lebih paham agraria di sini. Dia akan bilang, oh, aku udah menguasai materinya nih. Aku siap public speaking. Tapi ada juga yang wajar untuk akhirnya nggak paham materinya apa, atau emang nggak biasa untuk tiba-tiba aja ditembak suruh public speaking. Oke, kalau dari Fadel mungkin merasa bukan takut, tapi lebih bakal terbata-bata karena diminta tiba-tiba. Oke, nah Fadel lagi bisa open mic nggak nih? Aku pengen bertanya sesuatu nih dari pernyataan kamu. Kalau nggak bisa. Oke. Oke, Fadel. Kalau gitu aku mau nanya nih, dari sisi lebih bakal terbata-bata karena diminta tiba-tiba. Kamu merasa ini yang akan terjadi itu kenapa ya? Kenapa kamu bisa merasa bahwa, oh ini loh yang akan terjadi? Iya Kak. Soalnya kalau Fadel itu kan ketika mau public speaking itu bahkan ketika sudah dibuat persiapan aja kadang belum lancar gitu. Apalagi kalau diminta tiba-tiba bakal lebih buruk lagi. I see, I see. Oke, berarti ini mungkin berangkat dari pengalaman kamu juga yang sebelumnya mungkin pernah disuruh tiba-tiba public speaking, terus akhirnya hasilnya terbata-bata. Begitu ya Iya berarti? betul Kak. Iya betul. I see, I see. Oke, oke. Thank you banget. Fadel, Fadel ya apa panggilannya? Ya Kak, Fadel aja. Thank you, Fadel. Kalau gitu tadi juga dari Emma. Emma bilangnya, aku mikirnya siap melawan tapi tetap takut. Itu juga manusiawi, teman-teman. Kadang kita gak harus berada yang benar-benar, oh takut banget atau berani banget. It is alright untuk berada di tengah-tengah. Yang kayak, oke aku berani maju, tapi aku majunya sambil ketakutan. Mungkin sambil kakinya getar. Tadi mungkin sejalan juga dengan apa yang Fadel bilang. Mungkin akan jadinya terbata-bata. Gitu. Oke deh. Nah, ini tadi merupakan sebuah dinamika yang banyak terjadi atau pastinya banyak teman-teman akan rasakan selama melakukan public speaking. Dan aku yakin apa yang teman-teman ceritakan tadi itu merupakan bagian dari pengalaman sebelumnya teman-teman ketika akhirnya melakukan public speaking. Nah, kalau gitu sekarang aku mau ngomongin sedikit dulu, kita alignment, kita samakan dulu di sini kita akan ngomongin public speaking dalam konteks apa. Tapi karena dia juga bagian dari proses komunikasi, alright juga kalau misal teman-teman mau membawa atau nanti bertanya hal-hal konteks dalam komunikasi lainnya gitu. Jadi ya, it is an open discussion juga sebenarnya. Tapi kalau public speaking sendiri memang ini aku ngambil definisinya dari Tucker B et al tahun 2019. Dalam pendefinisiannya dia bilang, oh public speaking itu suatu hal yang dilakukan secara terorganisir. Berarti dia punya tujuan. Kayak berarti sesi kali ini. Tujuan aku hari ini ngapain public speaking? Yaitu ngajar ke teman-teman terkait public speaking. Nah, habis itu, selain itu juga poin lainnya adalah pastinya public speaking ini ada publiknya atau orang-orang yang akhirnya mendengarkan, menjadi audiens. Nah, biasanya di sini memang ada yang definisinya beda-beda sih. Ada yang bilang kayak, oh, 2 orang lebih itu cukup. Tapi ada yang juga bilang harus 5 orang nih untuk bisa didefinisikan sebagai public speaking. Nah, kalau di sesi kali ini aku lebih prefer kita nggak apa-apa lebih luas aja. 2 sampai 5 it is alright. Mau 100, 200, 300 it is also part of public speaking. Nah, tujuan dari public speaking di sini bisa untuk menghibur, untuk menginformasikan, ataupun untuk mempersuasikan. Jadi kalau di sini mungkin aku lebih banyak, mungkin 3 poin ini ada kali ya, dimana aku ingin tentunya menghibur teman-teman semua. Mungkin yang ngabuburit, kita sekaligus ngabuburit. Aku juga ingin memberikan informasi terkait sebenarnya sesi kali ini kita akan belajar tentang apa. Dan mempersuasikan tentunya untuk, oh ini ada loh tools-tools yang teman-teman bisa pakai untuk akhirnya meningkatkan public speaking teman-teman. Gitu. Nah,
Ini ada 2 poin yang aku merahin karena ini menarik untuk kita diskusikan juga sedikit, yaitu poin face to face sama physical delivery. Face to face berarti berhadap-hadapan langsung, physical delivery berarti secara fisik ada dalam satu ruangan. Nah, dalam sesi kali ini apakah hal itu terjadi? Boleh langsung dijawab aja di kolom komentar. 2 hal ini apakah terjadi pada sesi kali ini? Baik face to face sama physical delivery-nya. Oke, kalau menurut Mas Fadli terjadi. Kalau menurut teman-teman yang lain, mungkin ada pendapat lain. Face to face tadi berhadap-hadapan secara langsung, habis itu physical delivery berada di dalam satu ruangan fisik yang sama gitu. Dari teman-teman yang lain? Oke. Fatih, kalau Fatih terjadi tapi dalam konteks in new normal. Kalau menurut Mas Galih juga terjadi. Oke. Ada lagi yang mungkin tidak sependapat atau semuanya sependapat di sini. Dari Emma, Rara, sama Nadirah nih. Sependapat atau tidak sependapat? Aku tipe yang akan langsung nembak ya. Jadi ya, silahkan menikmati. Terjadi, kata Emma. Rara setuju. Oke, kalau gitu boleh deh aku tanya satu orang ya. Langsung bingung. Siapa nih? Rara deh yang terakhir menjawab. Kenapa kamu bisa setuju nih kalau kita face to face dan juga physical delivery itu sebenarnya terjadi dalam lingkup ini sekarang? Boleh open mic? Oh, makasih. Oke, thank you, Kak. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok, terdengar jelas. Oke. Sorry, tadi aku nangkepnya setuju sama face to face, tapi via daring, Kak. Aku Oh, oke. konfirmasi dulu gitu. Oke. Iya, Oke, kalau Jadi kan- physical delivery-nya? karena kita pakai platform, jadi nggak ke checklist physical delivery di sini. Oke. Gitu sih menurutku, Kak. Oke nih. Aku mau nanya Rara nih, jangan pergi dulu ya. Kamu Oke, pernah ada nggak. dalam situasi harus melakukan public speaking secara online juga gini nggak? Aku di sini aku open cam ya, Kak. Oh, boleh. Oh, mau open cam boleh. Ya. Oh, halo. Halo. Nah, kalau kamu sendiri, pernah nggak berada dalam situasi harus melakukan public speaking dalam kondisi online kayak gini? Pernah kemarin sama Yoi di kegiatan speak up itu, aku coba nge-deliver speech yang difasilitasi sama tim Yoi. Itu sih Oh, terakhir. I see. Oke. Kalau yang tidak secara online, berarti secara offline juga pernah? Ya lumayan. Oke. What's the difference nih? Apa sih perbedaan yang kamu rasakan nih? Terutama dalam konteks karena akhirnya tidak ada face to face yang mungkin offline atau physical delivery yang kamu tidak ada di ruangan yang sama nih dengan audiens kamu. Apa sih bedanya di situ? Aku punya 2 perbedaan sih di kondisi yang seperti itu. Yang pertama, mungkin vibes audience semangatnya tuh nggak terasa gitu karena saat online, saat online itu kita nih kebanyakan misalnya audiensnya banyak, terus banyak juga yang on cam gitu, jadi kita ngerasa kayak kita ngomong sendiri. Meanwhile ada sih beberapa yang open cam. Nah, baiknya yang ketika physical delivery atau kita ketemu secara langsung sama audiens, itu kita ngerasa energi mereka, terus ngelihat semangat mereka gitu di sana. Kemudian bisa juga menyesuaikan dengan mereka ini, misalnya dari fisikal mungkin umurnya berapa, atau udah pengalamannya itu udah berapa jauh, jadi kita bisa sesuaikan speech kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin akan ada technical error gitu di sini. Technical error maksud aku di sini karena kita pakai platform Zoom atau platform yang lainnya, itu di sini sangat bergantung dengan internet atau device yang dimana kalau misalkan dari teman-teman yang tidak terjangkau fasilitas internet dan lain sebagainya akan terganggu gitu. Jadi informasinya tidak tercapai secara maksimal. Berbeda dengan kita yang secara offline, mungkin akan butuh effort sih untuk pergi ke lokasi dan lain sebagainya. Itu sih Kak menurut aku.
Oke, thank you banget Rara, dan aku setuju dengan apa yang sudah kamu nyatakan. Sangat merangkum apa yang juga menjadi dinamika dan permasalahan aku. Which is yang pertama tadi terutama yaitu proses interaksi antara audiens dan pembicara. Mungkin pada sesi public speaking yang online ini akan sedikit berbeda, di mana tools dan channelnya juga terbatas. Kalau kita offline mungkin aku bisa lihat siapa yang udah mulai nguap, siapa yang masih excited, siapa yang udah mulai garuk-garuk tangan, lihat kuku. Siapa yang juga udah selalu berinteraksi dengan aku secara nonverbal gitu. Nah itu. Nah memang sekarang public speaking dengan new normal ini, makasih Kak Fatih tadi sudah mengangkat terms ini atau terminologi ini, benar. Public speaking sekarang sudah merambah juga dalam dunia online dan it is okay. Mungkin tadi akan jadinya ada masalah atau ada kondisi-kondisi yang perlu disesuaikan. Tapi in general public speaking baik online maupun offline mungkin akan punya dinamika dan rules yang hampir next. Nah, ini juga contoh-contoh public speaking yang akan kita bicarakan juga dalam konteks ini. Tapi juga kalau ada yang ternyata di luar itu juga boleh. Teman-teman kalau ada pendapat juga, yang nggak aku masukin di sini juga boleh. Di sini ada orang lagi presentasi di kelas, ada stand up comedian, ada Bapak Ibu DPR RI yang terhormat juga yang pastinya sedang melakukan public speaking ketika sedang meeting atau rapat. Lalu juga ada, ini aku ngambil foto yang kiri bawah itu adalah lomba debat. Sama yang pojok kanan bawah itu adalah orang-orang lagi meeting. Nah, itu adalah range di mana kita akan membicarakan public speaking ini. Tapi tadi kalau misal ada yang tambahannya, boleh banget untuk share. Next, aku pengen ngomongin tentang miskonsepsi terkait public speaking. Miskonsepsi di sini maksudnya apa? Maksudnya pandangan-pandangan yang sering muncul, dugaan-dugaan yang ada, tapi sebenarnya dia tidak sebenarnya terjadi gitu. Mungkin di sini juga udah aku masukin juga di form yang aku kirim ke teman-teman. Jadi thank you buat yang udah isi, cuman yang belum isi pun nggak apa-apa, bisa berpendapat. Nah, untuk miskonsepsi pertama yang mungkin aku bawa adalah orang yang jago public speaking akan emang udah jago dari lahir. Ini sering jadi pandangan yang memaksa orang-orang untuk berpikir bahwa, oh, public speaking ini adalah suatu kemampuan atau suatu skill yang orang tuh cuman beberapa orang aja yang bisa, karena itu suatu hal yang harusnya bawaan dari lahir. Nggak ada tuh namanya belajar atau lingkungan yang membantu itu akan membantu seseorang baik public speakingnya. Tapi itu salah. Karena sebenarnya bawaan lahir dan juga lingkungan itu memengaruhi untuk akhirnya seseorang itu mahir atau tidak bisa public speaking. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik lebih dalam, ini namanya konteksnya nature or nurture, atau suatu skill itu diwariskan oleh orang tua melalui genetik dan sebagainya, atau dibantu oleh lingkungan yang mengembangkannya gitu. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait itu boleh tanyain aja. Cuman in general itu, bahwa nggak pernah ada yang namanya orang yang benar-benar terlahir sebagai seorang public speaker handal. Mereka juga perlu berlatih. Nah, ini juga yang sering muncul dan sering jadi alasan kenapa akhirnya orang-orang nggak mau public speaking. Aku sering mendengarnya, yaitu, aduh aku introvert, nggak bisa nih public speaking. Serahkanlah public speaking pada extrovert, gitu. Nah, sebenarnya salah teman-teman, karena sebenarnya baik introversion ataupun extroversion itu punya kesempatan kesempatan yang sama untuk belajar. Mungkin juga sebagai informasi, sebenarnya introversion dan extroversion itu tidak ngomongin terkait apakah seseorang itu pemalu, atau mungkin yang kayak aktif berpendapat dan sebagainya itu enggak. Jadi introversion dan extroversion itu sebenarnya ngomongin terkait orang-orang itu kalau mendapatkan energi dari lingkungan sosial atau dari diri sendiri. In general itu. Jadi memang mereka dari segi definisi pun tidak berhubungan nih dengan bagaimana seorang akhirnya mampu atau tidak public speaking. Dan juga aku mau minta tolong buat teman-teman as a PSA atau suatu notes aja, kayak hati-hatilah dalam tadi melabelkan kemampuan kamu sebagai, oh ini kemampuan yang extrovert punya atau introvert punya, karena in the end extrovert dan introversion bukan label yang stabil. Jadi kamu tidak akan selamanya menjadi extrovert atau dalam kondisi extroversion gitu, enggak sih. Jadi kayak ini suatu hal yang bisa berubah-ubah kok gitu. Dan contohnya juga ini role model aku yang dia ternyata introvert, yaitu ada Kak, siapa ini, ada yang tahu yang sebelah kiri? Sebelah kanan pasti orang Indonesia tahu lah ya, mau di Ayunda. Mungkin kalau yang sebelah kiri pernah nonton Harry Potter, Jelas tahu lah ya. lah, masa nggak tahu sih? Iya, siapa nih? Tahu nggak yang sebelah kiri, teteh yang satu ini? Atau Siapa Bang ternyata Kevin? Harry Potter udah bukan zaman kalian ternyata, apakah begitu? Nggak ya. Oke, Emma Watson namanya kalau buat yang nggak tahu. Gitu. Itu ada beberapa miskonsepsi. Next, aku ada beberapa miskonsepsi juga, yaitu yang pertama, yang ketiga berarti ya, yaitu public speaking adalah untuk orang yang good looking aja. Ini juga lagi sering terkenal ya, kayak pasti bahasanya kayak kalau lo good looking lo bisa apa aja gitu.
Lo kayak, oh lo kalau udah public speaking good looking, orang pasti ngedengerin lo gitu. Nah, sebenarnya ada nih nama efeknya atau nama teori kenapa suatu hal ini bisa terjadi. Namanya halo effect. Halo ini kayak kalau teman-teman lihat di foto malaikat yang sebelah kiri itu adalah cincin yang di atasnya, itu namanya halo. Jadi maksudnya halo ini apa? Maksudnya adalah bahwa segala hal yang dia secara fisik baik itu akan mempengaruhi bagaimana orang lain mempersepsikan perilaku dia secara baik. Jadi ini seolah-olah auto bang, orang ganteng atau orang cantik, perilakunya pasti baik. Dan orang yang mungkin maaf ya, jelek, itu kayak "Oh, pasti dia perilakunya buruk gitu." Makanya sering ada kalimat udah jelek maling lagi. Nah, itu adalah contoh dari halo effect. Nah, itu juga akhirnya mempengaruhi dalam dunia public speaking. Jadi kayak, oh MC mah cuma bisa yang cakep doang gitu. Ternyata enggak, oh teman-teman. Karena ini balik lagi, ini bukan suatu hal yang berhubungan dengan genetik atau mungkin psikologis dan sebagainya. Ini lebih ke bias atau pandangan yang sebenarnya salah gitu. Kalau ada yang tertarik buat nanya-nanya lebih dalam, nanti bisa kita perdalam terkait halo effect ini. Next, ini juga pandangan yang cukup menggampangkan public speaking. Seolah-olah public speaking itu tinggal belajar aja. Apakah benar begitu, teman-teman? Apakah mudah belajar public speaking? Mungkin boleh langsung dikasih tahu aja di kolom chat so far. Oh, Maharani Putri, sorry, aku baru baca dan it's okay kalau telat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tanyain aja dan it's alright juga kalau nggak open cam. Balik lagi ke materi. Gimana nih teman-teman pengalamannya belajar public speaking sejauh ini? Is it easy? Is it beneran easy? Atau susah? Atau gimana nih? Boleh langsung ditulis di kolom chat aja. Kalau mungkin aku pribadi ya, pengalaman aku dengan dunia public speaking itu melelahkan karena ups and downs ya. Kayak dalam satu sisi, dalam satu kondisi ketika lagi presentasi aku merasa aku jago. Tapi nanti dalam meeting lainnya atau dalam sesi presentasi lainnya kok tangan aku masih getar, kok kaki aku masih getar. Jadi grafiknya masih naik turun gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Boleh langsung sharing aja di kolom komentar sebelum akhirnya aku pilih. Kalau Rara not really easy, thank you Rara ya. I feel you dengan emot air mata itu. Teman-teman yang lain gimana? Apakah sudah terwakilkan dengan Rara atau kalau terwakilkan boleh banget dikasih jempolnya lah, dikasih emotnya lah. Oke, dari Galih, makasih Mas Galih banyak sekali. Kalau saya sendiri Mas ini dengan itu mengejutkan kayak roller coaster gitu, kadang naik kadang turun. Yes, that's what I feel Galih. Kayak nggak pernah ada situasi di mana aku benar-benar merasa, oh gue langsung jago terus gitu. Pasti ada aja batu yang menyandung aku. Tiba-tiba, anjir ternyata gue masih suka belibet atau salah. Oh, tapi waktu aku tahu ada terapi juga. Udah ada yang nyoba terapi ternyata, nice. Kalau Emma juga bilang susah. Oke, jadi memang ternyata tidak segampang itu dan sebenarnya tidak produktif juga untuk akhirnya bilang, oh public speaking tuh segampang itu kok, tinggal belajar doang. Nanti aku kasih ceritain seseorang. Nah, ini selanjutnya ini miskonsepsi terakhir yang juga sebenarnya menjadi inti dari pembelajaran hari ini, yaitu kamu harus menjadi orang yang berani untuk bisa public speaking. Is that all gitu? Kayak apakah kita tidak boleh merasa takut, gugup, atau mungkin kayak kata Maharani, kita nggak boleh stuttering gitu, kita nggak boleh belibet gitu. Apakah memang rasa takut itu merupakan musuh dari public speaking? Nah, untuk menjawab itu, aku ada satu video yang mau aku ajak teman-teman untuk tonton. Ini adalah pengalaman dari seorang penulis musik namanya Joe Cohen, di mana dia cerita nih gimana caranya dia bisa mengalahkan stage fright atau demam panggung dia. Ini aku akan pakai video, cuman ya kayak yang tadi Rara bener ya, Rara bilang bahwa kadang memang ada masalah dengan koneksi dan sebagainya. Jadi kalau emang agak lemot dikit dan sebagainya, it's alright karena aku juga udah bantu bikin recap di next slide. Atau kalau misalnya ada yang pengen coba nanti langsung cari di YouTube aja, dia ada kok di YouTube. Jadi ini aku coba play dulu ya. Oke. Sampai sini tadi suara terdengar? Terdengar, Kak. Aman. Oke, thank you. Kalau gitu aku lanjut ya. I have stage fright. I've always had stage fright, and not just a little bit. It's a big bit. And it didn't even matter until I was 27. That's when I started writing songs. And even then, I only played them for myself. Just knowing my roommates were in the same house made me uncomfortable. But after a couple of years, just writing songs wasn't enough. I had all these stories and ideas, and I wanted to share them with people, but physiologically,
I couldn't do it. I had this irrational fear. But the more I wrote and the more I practiced, the more I wanted to perform. So on the week of my 30th birthday, I decided I was going to go to this local open mic and put this fear behind me. Well, when I got there, it was packed. There were like 20 people there. And they all looked angry. But I took a deep breath, and I signed up to play, and I felt pretty good, until about 10 minutes before my turn, when my whole body rebelled and this wave of anxiety just washed over me. Now, when you experience fear, your sympathetic nervous system kicks in, so you have a rush of adrenaline. Your heart rate increases, your breathing gets faster. Next, your non-essential systems start to shut down, like digestion. So your mouth gets dry and blood is routed away from your extremities, so your fingers don't work anymore. Your pupils dilate, your muscles contract, your spidey sense tingles. Basically, your whole body is trigger happy. That condition is not conducive to performing folk music. I mean, your nervous system is an idiot. Really? 200,000 years of human evolution, and it still can't tell the difference between a saber-toothed tiger and 20 folk singers on a Tuesday night open mic? I have never been more terrified until now. So then it was my turn, and somehow I get myself onto the stage, I start my song, I open my mouth to sing the first line, and this completely horrible vibrato, you know, when your voice wavers, comes streaming out. And this is not the good kind of vibrato like an opera singer has. This is my whole body just convulsing with fear. I mean, it's a nightmare. I'm embarrassed. The audience is clearly uncomfortable. They're focused on my discomfort. It was so bad. But that was my first real experience as a solo singer-songwriter. And something good did happen. I had the tiniest little glimpse of that audience connection that I was hoping for. And I wanted more, but I knew I had to get past this nervousness. That night I promised myself I would go back every week until I wasn't nervous anymore. And I did. I went back every single week. And sure enough, week after week, it didn't get any better. The same thing happened every week. I couldn't shake it. And that's when I had an epiphany. And I remember it really well because I don't have a lot of epiphanies. All I had to do was write a song that exploits my nervousness, that only seems authentic when I have stage fright. And the more nervous I was, the better the song would be. Easy. So I started writing a song about having stage fright. First, fessing up to the problem, the physical manifestations, how I would feel, how the listener might feel, and then accounting for things like my shaky voice, and I knew I would be singing about a half octave higher than normal because I was nervous. By having a song that explained what was happening to me while it was happening, that gave the audience permission to think about it. They didn't have to feel bad for me because I was nervous. They could experience that with me, and we were all one big, happy, nervous, uncomfortable family. By thinking about my audience, by embracing and exploiting my problem, I was able to take something that was blocking my progress and turn it into something that was essential for my success. And having the stage fright song let me get past that biggest issue right in the beginning of a performance. And then I could move on and play the rest of my songs with just a little bit more ease. And eventually, you know, over time, I didn't have to play the stage fright song at all, except for when I was really nervous, like now. Oke deh, itu tadi sedikit mungkin sorry banget nggak bisa semuanya karena nanti nggak selesai kita di sini ngobrol ya. Cuman tadi merupakan pengalaman dari Joe Cowan. Boleh teman-teman bagikan aja di kolom chat apa sih yang teman-teman tangkap dari pengalaman si Joe ketika mencoba mengalahkan stage fright dia gitu. Boleh mungkin aku menangkap oh iya tadi dia ini Kak, dia gitu Kak. Tuh, boleh banget langsung tulis aja di kolom chat apa saja pesan-pesan yang teman-teman tangkap dari apa yang dia ceritakan tadi atau dari pengalaman dia. Atau kalau ternyata ada yang merasa juga, oh I feel that Kak, kayak oh aku juga memang kalau ngomong suka deg-degan gitu. Oke, kalau dari Kak Fadli bahasa tubuhnya dapat banget. Kalau dari Rara, nggak apa-apa Rara, itu memang dinamika aku juga dilema aku ketika di awal. Ini kalau aku videonya bahasa Inggris doang aman nggak ya? Cuman nggak apa-apa.
Apa kalau ternyata yang ditangkap, nggak apa-apa, seditangkapnya aja. Apa sih yang tadi akhirnya ditangkap? Kalau tadi mungkin Fadli lebih membicarakan tentang, oke, bahasa tubuhnya. Tapi memang kalau aku lihat bahasa tubuhnya begitu ekspresif, ketika dia mau ada jeda, dia jeda beneran, terus dia boom gitu. Punchline-nya keluar. Gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya ada pendapat boleh ditambahin aja. Di sini mungkin aku bantu juga buat teman-teman. Kalau inilah recap dari kejadian tadi, yaitu pertama dia seorang penulis lagu, seorang seniman lah, yang mungkin teman-teman anggap orang-orang yang pastinya kalau disuruh tampil mau gitu. Pastinya oh, ini orang-orang yang cukup berani lah untuk tampil, si seniman-seniman ini. Tapi ternyata enggak. Dia merupakan seniman yang punya deman panggung. Dia coba nih tadi, oh aku punya nih dorongan untuk tampil ke depan, tapi aku takut. Tapi dia mencoba untuk memaksakan diri untuk ya udah tampil aja. Bahkan dia berpikir, oke, setiap minggu gue ke sana, gue tampil. Dia kira dia akan membaik, ternyata tidak. Masalahnya sama, deg-degannya sama, stage fright-nya sama, suaranya hilang sama, apalagi dia seorang penyanyi. Coba bayangin lo nyanyi di depan, tiba-tiba suaranya hilang, gitu. Karena tadi stage fright-nya. Lalu dia mencoba cara lain. Gimana kalau daripada aku berusaha mengalahkan rasa takut aku di depan para penonton aku ceritain nih rasa takut aku ke penonton aku. Aku ajak mereka untuk, mungkin bahasa zaman sekarang adalah berempati, untuk memahami sebenarnya kondisi apa sih yang aku rasakan. Dan kita bisa rasain ini bersama-sama. Ternyata tadi, hal yang dia lakukan tadi cukup membantu dia untuk akhirnya berani tampil di depan umum, sampai dia nggak harus cuma nyanyiin lagu dia yang tentang demam panggung tadi, dia bisa nyanyiin karya-karya dia yang lain, gitu. Jadi aku bisa anggap dia proses public speaking yang sukses. Nah, pesan moralnya apa? Ini mungkin teman-teman juga boleh tambahin kalau ada pendapat kayak, oh, berarti kalau kita mau public speaking gini, Kak, gitu. Nah, tapi kalau yang aku tangkap adalah pertama, it is okay buat teman-teman yang punya motivasi melakukan public speaking untuk juga tetap merasa takut. Kadang ada yang, aku jadi merasa mempertanyakan motivasi aku. Aku pengen public speaking, tapi kenapa aku takut? Kadang rasa takutnya yang lebih menang untuk akhirnya, oke, berarti sebenarnya aku nggak pingin nih public speaking, karena aku takut. Gitu. Nah, pada nyatanya enggak, teman-teman. Karena tadi, mungkin juga yang tadi teman-teman ceritakan di awal, bahwa kadang ada situasi di mana aku mau, tapi aku juga takut. Gitu. Nah, rasa takut bisa tiba-tiba datang ketika kamu sebenarnya merasa siap. Dia kayak mungkin surat cinta yang tiba-tiba datang gitu kali ya. Tiba-tiba aja ada gitu. SMS yang tidak diharapkan. WA yang tidak diharapkan gitu. Tiba-tiba muncul. Ketika tadi dia mau persiapan maju ke depan, dia kira udah siap. Tapi 10 menit sebelum akhirnya dia maju, dia mulai deg-degan lagi. Gitu. Nah, ini mungkin juga tadi yang kita rasakan bersama dari cerita sebelumnya itu belajar public speaking. Gak melulu grafiknya akan naik terus. Gak melulu ketika kita udah memberikan waktu dan juga usaha, itu akan terus lurus ke atas gitu. Oh, berarti dengan berjalannya waktu dia akan terus membaik. Karena nggak semulus itu, teman-teman. Mungkin kalau dilihat di grafik yang aku bawa di gambar bawah, itu ada dinamikanya dulu nih. Oke, udah dicoba. Oh, aku suka nih melakukannya. Terus muncul cobaan pertama. Oh, ternyata gue kalau ngomong masih suka terbata-bata. Nggak jadi. Duh, susah. Coba lagi. Oke, bata-batanya hilang. Cuman kadang aku kalau ngomong suka ngeblank. Nggak tahu nih mau ngomong apa. Turun lagi. Terus coba lagi, oke, biar ngeblanknya mulai hilang. Tapi terus muncul ini challenge baru, yaitu, oh, aku harus mulai public speaking dengan bahasa lain. Mungkin bahasa Inggris dan sebagainya. Mulai ada lagi challenge baru lagi. Dan itu proses yang aku rasa teman-teman juga rasakan dalam public speaking ini. And that is alright. Gitu. Oke, kalau dari Fadli ini aku juga sambil baca. Oke, dia merasa nggak boleh grogi depan umum. Ini juga poin penting yaitu mengapresiasi diri. Itu ya, kalau kita sudah bisa sejauh itu ya, that's alright gitu. Ya, oke. Nice. Thank you. Fadli sudah berpendapat, dan ini juga beberapa cara yang dia lakukan untuk membantu mengatasi stage fright-nya, yaitu mengenali emosi yang dia rasakan. Dia berusaha untuk menceritakan, oke, tadi rasa takut aku itu terdiri dari suara aku yang mulai hilang, tangan aku yang jadinya basah. Lalu dia juga menceritakan juga di lagu itu, gara-gara aku yang grogi, penonton aku juga jadinya awkward. Mungkin teman-teman pernah berada dalam situasi itu ya, baik sebagai audiens ataupun sebagai pembicara, ketika si pembicaranya lagi grogi, penonton tuh juga jadinya rasanya agak awkward, kayak pengen nolongin, tapi yang di depan panggung dia, gitu. Jadi serba salah juga jadi penonton. Akhirnya, disinilah dia bisa membangun koneksi antara emosi diri dia dan pengalaman dia dengan penonton. Karena memang kadang dalam proses menunjukkan ketakutan ketika kita public speaking, salah satu alasan utamanya adalah si audiensnya itu. Aku takut karena ada sesuatu dengan audiens ini. Entah audiensnya ternyata bos-bos kita, cutting-cutting kita,
yang presentasi harus di depan dosen killer itu juga mungkin memunculkan apa yang namanya tadi perasaan takut itu. Tapi dengan tadi apa yang dia lakukan, si Joe ini lakukan adalah, oke aku berusaha untuk mengenal dan memperkenalkan diri aku dengan audiens aku. Jadi kita ada koneksinya di situ. Gitu. Nah itu tadi salah satu pengalaman si Joe. Nah sekarang aku mau nanya nih teman-teman sendiri karena kita tadi dalam konteks ketakutan, which is dia adalah sebuah emosi. Sebenarnya teman-teman kenal nggak sih dengan emosi, baik yang ada di dirinya atau yang ada di orang lain? Aku mau cek dulu nih. Coba tebak ya. Nanti aku akan kasih sebuah gambar emosi. Aku minta teman-teman tuh langsung boleh di kolom chat, boleh di langsung open mic untuk memberikan jawabannya ya. Oke. Nah ini gambar pertama. Menurut teman-teman emosi apa sih yang berusaha dimunculkan oleh teteh ini? Teteh satu ini dengan mungkin Kak Fatih juga boleh dibantu kali ya bergayanya gimana coba. Nah kayak Kak Fatih kayak gitu tuh. Gimana? Ini emosi apa? Boleh dikasih di kolom chat? Kalau ada yang mau langsung berpendapat. Emosi apa sih ini sampai tangannya tuh ada mungkin bahasa zaman sekarang adalah kiss bayinya ya, ada kiss bayinya gitu tuh. Emosi apa sih yang dia coba untuk munculkan atau coba untuk sampaikan gitu. Ada? Aku tunggu di kolom chat. Kita tidak akan berlanjut sampai ada yang berpendapat. Tekanannya jadi lebih besar nih untuk akhirnya berpendapat semoga. Emosi apa ini? Mungkin Kak Fatih boleh diulang lagi kali ya. Oh, mungkin nggak kelihatan teman-temannya. Oke, tolong ada yang screenshot ya nanti foto itu. Oke. Oke, kalau kata Rara lovable, mungkin karena ada aspek cinta-cintanya, ada aspek gemes-gemesnya gitu ya. Oh, kalau Galih agak deskripsinya agak panjang ya, itu ekspresi menyampaikan ketertarikan sama ngajak sesuatu tanda tanya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya ke Galih, maksudnya apa boleh kalian langsung ditanyakan aja ke Galih. Kalau aku sih jelas, kayak ngajak bertindak, nggak tahu tuh apa maksud. Oke, oke, thank you Rara sama Galih. Mungkin jawaban teman-teman yang lain sama. Oh, ada lagi nih. Oh ya, gimana? Aku baru tahu sekarang Zoom bisa di-reply gitu, keren-keren. Agak katrok, maaf. Oke, next. Ini dia. Emosi apa ini? Ini berbeda dengan tadi. Mungkin Kak Kevin kali ya boleh bantu untuk contohkan emosi apa sih ini gitu. Nah, kayak gitu. Emosi apa sih ini? Sebagai muda-mudi mungkin ini emosi yang sangat kita sering rasakan ya. Bokem. Bokem apa ya? Sorry banget nih, aku nggak tahu bokem apa. Panik Bocil dan kematian, kacau. Bang. Bocil kematian, Bang. Oh, bocil kematian. Kenapa tuh Rara itu bocil kematian? Aku tolong minta diperjelas ya. Aku masih belum menangkap. Tapi kata Gali panik dan kacau. Ya, setuju kata Gali. Yaitu dia ada panik, ada nya gitu. Gitu. Oke, terakhir. Nih, bapak-bapak ini berusaha menyampaikan emosi apa? Boleh di kolom chat kali ya. Kagum mungkin atau terkejut. Oke, kagum, terkejut. Boleh, nggak apa-apa. Thank you. Ada lagi yang lain? Ini kenapa Rara dan Galis jangan jawab jawaban di situ, jawab gue dulu. Ini apa? Mungkin Fadel atau Samuel yang baru join, boleh diinformasikan menurut kalian ini foto ketiga ini foto bapak-bapak yang menunjukkan emosi apa? Shock. Nih, happy shock. Shock tapi happy ternyata ya. Bahagia. Oke. Oke. Berarti ini tone-nya hampir sama semua ya. Terkejut tapi happy. Oke, berarti dari teman-teman emang setuju bahwa emosi ini adalah emosi yang mungkin positif. Dari kebahagiaan dan sebagainya, tapi juga ada peningkatan emosi. Bukan asam urat ya, Fatih. Kayak aku tidak pernah melihat orang asam urat kambuh wajahnya seperti ini. Gitu. Gitu ya. Aku setuju juga dengan jawaban teman-teman yaitu untuk bapak-bapak ketiga ini dia emosinya adalah happy atau positif. Nah, ini juga mungkin kalau teman-teman yang isi form juga tahu bahwa aku juga menanyakan nih ke teman-teman sebenarnya emosi apa sih yang muncul saat teman-teman merasakan public speaking, dan aku senang karena dia range of emotionnya panjang nih teman-teman. Ada yang excited, ada yang malu, ada yang fokus banget nih sama materi. Kalau dari cerita dia kayak benar-benar fokus dengan apa yang harus dia katakan gitu. Mungkin ada yang juga yang ke arah netral atau bahkan bosen. Mungkin dia bosen sebagai seorang pembicara kali ya. Mungkin topiknya kurang menarik untuk dia dan sebagainya. Ada juga yang ingin dilihat ya.
Aku mewajarkan karena memang dipersif atau dilihatnya juga menyenangkan. Ada yang merasa gelisah, mungkin dia sejalan dengan perasaan malu tadi, atau juga ini yang paling sering yaitu overthinking. Kalau marah ini mungkin menarik sih, karena aku jarang public speaking sambil marah-marah. Cuman ya kalau teman-teman ada yang punya pengalaman public speaking sambil marah-marah, boleh banget share di kolom chat, karena aku belum pernah nih mendengar public speaking marah-marah, mungkin pas lagi di persidangan kali ya oleh lawyer gitu. Ini aku baru kepikiran juga. Mungkin dia ternyata seorang lawyer. Oke, itu tadi emosi yang dirasakan saat public speaking oleh teman-teman semua. Nah, sebenarnya jadi aku mau nanya, kenapa sih kita perlu ngomongin emosi ini? Karena tadi ternyata ketakutan adalah salah satu hal yang ternyata menjadi penghambat orang untuk melakukan public speaking. Jadi pertanyaannya sebenarnya ini, pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa kita bisa sampai merasakan ketakutan saat mau melakukan public speaking? Ketakutan sebagai sebuah emosi itu emang fungsinya apa sih? Dia itu apa sih? Gitu. Nah, ini ada sedikit jawabannya di layar, yaitu emosi ya. Seperti yang dibilang, dia adalah kondisi dari reaksi mental yang secara sadar, baik marah, takut, sedih, senang, yang dirasakan oleh seorang individu itu secara subjektif. Jadi makanya nggak pernah ada istilah emosi kamu itu salah. Nggak boleh, karena ya emosi itu subjektif. Siapapun yang merasakannya boleh merasakannya. Gitu. Tapi emosi ini dimunculkan atas suatu hal. Ada objeknya spesifik. Dan nggak akan mempengaruhi respon fisiologis. Respon fisiologis itu kayak berkeringat lah, respon-respon dari tubuh, badan bergetar, atau mungkin kalau emosi-emosi bahagia seperti, oh kita jadi ingin melompat, itu juga respon fisiologis. Sama juga perilaku dalam tubuh. Jadi ada yang kalau lagi bahagia atau excited, tangannya banyak gerak, suaranya meningkat, dan sebagainya. Gitu. Tapi sebenarnya fungsi emosi itu apa sih teman-teman? Jadi sebenarnya yang perlu kita sadari adalah emosi itu bukan suatu hal yang buruk. Tidak pernah sebaiknya ada yang bilang bahwa emosi ini tidak sepatutnya muncul gitu. Karena sebenarnya emosi merupakan suatu hal yang berusaha oleh tubuh kamu atau dalam diri kamu berusaha sampaikan ke kamu tentang suatu hal yang penting. Misal, berarti kalau emosi bahagia, misal kamu ulang tahun, terus kamu diucapin oleh teman-teman kamu, dapat surprise gitu di tempat makan dan sebagainya, kamu merasakan emosi bahagia. Itu menunjukkan bahwa, oh, di dalam diri kamu, aku suka nih dengan kondisi seperti ini. Aku suka diapresiasi, tanggal kelahiranku diapresiasi, teman-teman aku ikut bahagia untuk aku suka akan itu. Jadi next time kita bisa loh, hal lagi terulang. Itulah maksud dari emosi bahagia. Emosi sedih. Oke, berarti misal amit-amit kucing peliharaan kita meninggal. Kita menangis, kita merasa ngedown dan sebagainya. Tubuh kita berusaha untuk bilang, aduh, jangan lagi deh hal ini terjadi. Aku sayang banget sama kucing itu. Berarti dia menunjukkan bahwa, oh, ada keterikatan emosional nih kita sama kucing kita, yang akhirnya menimbulkan rasa sedih ketika kita harus berpisah dengannya untuk selamanya. Itu tadi perasaan sedih. Nah, kalau rasa takut, menurut teman-teman rasa takut itu berusaha bilang apa sih? Dan fun fact aja, rasa takut ini adalah salah satu emosi yang bisa dibilang emosi primitif. Nanti aku akan ngomongin sedikit tentang emosi primitif itu maksudnya apa. Tapi aku mau tanya, menurut teman-teman sebenarnya ketakutan tuh berusaha bilang apa sih ke diri kita sendiri? Gitu. Mungkin boleh dicoba untuk dibayangkan momen-momen ketika teman-teman merasa takut. Ada yang pernah nonton film horor gitu. Mungkin ada yang udah nonton ini Siksa Kubur. Boleh cerita juga, aku belum nonton. Kebetulan aku baru mau nonton besok. Tapi jangan spoiler. Gitu. Jadi ketakutan ini menunjukkan emosi apa sih teman-teman? Ada yang mau sharing? Kalau nggak aku pilih nih orangnya. Atau Mas Fatih boleh bantu aku kali milih orangnya gitu. Biar nggak bosen gitu. Biar. Untuk menjawab pertanyaan aku nih. Siapa ya? Tadi yang belum ngomong siapa ya, Brin? Aduh, semuanya sudah berpendapat di kolom chat sih. Oh, Hawa nih, Hawa. Ya nih, Aku Hawa baru boleh lihat nih. namanya Hawa. Hawa, apakah kamu di sini? Halo. Halo, halo, hai untuk Hawa. Ya ada nih. Oh, lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Aku menerima. Tapi boleh di kolom chat aja kamu tulis. Menurut kamu, emosi rasa takut itu berusaha bilang apa sih ke diri sendiri? Mungkin aku ganti ke Samuel kali ya. Apakah di luar juga? Apakah di luar bareng Hawa ini Samuel? Samuel boleh kali ya. Di luar juga apa? Jangan dong. Jangan pada keluar.
Kasihan nanti aku milihnya yang aku lagi tahu tidak di luar, which is Rara dan Fadli. Tapi jangan, nanti bosen. Oh nggak apa-apa Maharani, hati-hati di jalan. Oke, Samuel juga. Buat Samuel dan Hawa boleh tulis di kolom chat ya. Siap Maharani. Oke, Fadel deh, Fadel. Ini di luar juga nih. Gue curiga dia pada di luar bareng berarti. Hawa dan Samuel jangan lupa ditulis ya pendapat kalian. Oke. Kalau nggak ada berarti tanggung jawab panitia. Which is aku panggil Kak Fatih, boleh? Share bareng aku kali ya. Gimana? Menurut kamu rasa takut tuh berusaha bilang apa sih ke diri kamu sendiri? Rasa takut itu kalau menurutku berusaha untuk bilang tidak untuk melakukan itu, Bang. Jadi kayak jangan lakuin gitu. Jadi kayak ada rasa untuk keraguan untuk kita melakukan sesuatu gitu. Gitu. Kayak misalnya eh, kita ngelihat film hantu gitu ya. Mungkin kan ada rasa takut untuk kita untuk eh, melanjutkan penasaran terhadap hantu itu gitu mungkin. Gitu Oke, sih. berarti kalau aku bisa bilang respon penolakan atau mewanti-wanti berarti ya. Oke, oke, oke. Teman-teman yang lain setuju dengan apa yang Kak Fatih udah ceritakan? Boleh buat Hawa dan Samuel, kalian yang aku secara spesifik tunjuk untuk memberikan pendapat. Kalau buat yang lain juga boleh, kalau misalnya ada pendapat juga boleh dikasih jempol lah. Atau aku setuju gitu. Oke, Fadel langsung setuju. Makasih loh Fadel. Yang lain gimana? Oke, dari Mas Kevin juga. Oh, kalau Rara self affirmation, gimana tuh maksudnya? Ini kita membawa terminologi baru, jadi kalian bertanggung jawab untuk menjelaskan kali ya. Gimana Rara maksudnya self affirmation ini? Oke. Self affirmation, jadi kayak menurut aku ya dari beberapa pengalaman untuk ngeset mindset aku untuk ya kita ngerasain takut gitu, tapi supaya tidak mengecewakan audiens ataupun untuk menjaga profesionalitas kita, ya kita harus mengafirmasi diri kita untuk I can do it. Gitu. Aku bisa melewati ini, which is kita harus melakukan itu tentu dengan prepare gitu. Kalau kita nggak prepare well, kita nggak mungkin akan ada sedikit masalah dalam proses speak. Oke, oke. Kalau gitu aku mau tanya nih sama Rara. Momen apa sih kamu merasakan takut? Nggak harus public speaking ya. Tadi nonton apa Siksa Kubur juga boleh. Takut. Kalau aku momen takut itu ketika wawancara sih, misalnya kayak wawancara seleksi beasiswa atau mungkin gitu. Kita ketemu orang baru yang mereka tuh bukan dari Indonesia mungkin, kan dari orang luar. Kita harus nge-setting language yang kita pakai dengan language mereka gitu, dengan bahasa mereka. Jadi itu sangat challenging. Oke, I see, I see. Nah, challenge dan takut. Nah, ini menarik nih. Ada kata challenge ketika mendeskripsikan rasa takut. Dan kalau aku perhatikan tadi ini juga salah satu contohnya adalah masalah bahasa. Tadi kamu juga sempat nih pas lagi kita nonton bahasa Inggris ada ketika bahasa Inggris juga gitu. Nah, berarti aku pengen nanyain. Aku angkat sebagai contoh ya tadi. Memang kenapa untuk akhirnya berpendapat dengan bahasa Inggris menjadi suatu hal yang menakutkan buat kamu? Apalagi tadi di depan orang asing. Kayak misal karena bahasa Inggris ini kan bukan mother language ya, bukan bahasa yang aku sering pakai gitu. Dituntut untuk kita nge-well deliver speaking yang apa yang aku maksud dengan mereka yang tangkap tuh connect gitu, nggak sampai misunderstanding gitu. Itu sih yang untuk menghindari misunderstanding karena menggunakan bahasa yang tidak sering kita pakai. Oke, nah berarti pertanyaan lagi nih. Aku dalamin lagi. Kenapa misunderstanding itu buruk? Karena banyak sih yang misunderstanding. Wah, ini pertanyaan kayak gimana ya? Oke, menurut aku kenapa misunderstanding itu Dalam berbahaya? konteks tadi deh, kalau misal susah, misunderstanding dalam konteks pas lagi ngomong sama bule-bule Ya, itu misunderstanding bisa buruk kenapa? karena tujuan yang kita mau sampaikan tuh nggak kesampe gitu. Misalkan aku mau nyampein A, yang ditangkap sama objeknya B,
nggak ketemu gitu titik temunya gitu. Misal kita mau ngelakuin negosiasi atau apa, itu bakal sulit. Oke, thank you Rara. Berarti kalau aku boleh runutkan nih dari cerita Rara yang bilang bahwa oke, perasaan takut muncul ketika aku harus ngomong sama bule-bule yang dia mungkin bahasanya bisa beda, sehingga pemaknaan pesannya bisa beda. Ketika pemaknaan pesan itu beda, ada resiko miskomunikasi atau pesannya tidak tersampaikan, beda atau bahkan salah. Berarti rasa takut ini muncul karena Rara tidak ingin atau rasa takut ini bilang bahwa Rara, ada potensi lo salah lo di sini nanti miskomunikasinya. Itulah kenapa akhirnya rasa takut di diri Rara bisa muncul gitu. Nah, berarti ini sejalan dengan apa yang tadi juga sudah dibilang teman kita sebelumnya, yaitu ketakutan berusaha bilang apa. Nah, rasa takut sebagai salah satu emosi dasar dan primitif itu menyatakan adanya bahaya atau resiko. Tadi sesimpel ada bahaya atau resiko aku salah ngomong ketika atau misal bahaya ketika tadi nonton film Siksa Kubur. Berarti aduh bahaya banget nanti bisa dijudge di alam neraka sana, gue masuk neraka gitu. Itu juga bisa. Nah, sedikit tambahan juga, mungkin sedikit konteks juga kenapa di sini dibilang primitif. Karena teman-teman bayangin kalau teman-teman mengikuti teori evolusi dulu ketika kita masih berkembang di zaman sana, menjadi orang-orang yang mungkin berburu dan meramu melawan makhluk-makhluk buas di luar sana. Salah satu emosi yang akan sangat membantu kita adalah rasa takut. Karena apa? Karena misal ketika kita melihat ada gue nggak tahu T-Rex itu ada di zaman purba atau enggak ketika manusia ada, tapi kayaknya enggak ya. Jadi aku mungkin ambil makhluk apa yang sudah ada di zaman purba ya pada saat itu. Hmm, mamut misal, mamut yang besar badannya, yang kalau nginjek manusia mungkin manusia hancur gitu. Manusia zaman dulu memunculkan rasa emosi takut akan mamut itu. Kenapa? Karena mamut punya potensi untuk menghilangkan atau membunuh diri dia sendiri atau melukai diri dia sendiri. That's why emosi takut itu muncul. Dalam konteks public speaking nih, berarti apa aja sih resiko-resiko yang mungkin terjadi oleh teman-teman ketika mau melakukan public speaking? Hal-hal berbahaya apa aja sih yang mungkin terjadi di sini? Gitu. Ini pertanyaan, jadi dijawab. Tadi kalau dari Rara udah menjawab, terima kasih Rara, itu miskomunikasi. Tuh, salah satu mungkin ketakutan yang sering muncul oleh orang-orang ketika sedang public speaking. Ada lagi resiko-resiko yang mungkin terjadi nih ketika teman-teman melakukan public speaking. Mas Galih mungkin dari tadi diem, mungkin boleh kali ya berpendapat. Menurut Mas Galih, apa sih yang mungkin terjadi atau resiko-resiko besar apa yang terjadi ketika melakukan public speaking? Kak Fadli juga kalau mau juga boleh. Apa tuh? Udah open mic. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri, yang saya teorikan sih, soalnya saya juga eh, jarang juga. Kalau misalnya tapi dari kayak komplain temen itu Kak, mereka tuh biasanya tuh takutnya tuh karena dijudge gitu Kak. Kayak misalnya, oh gimana kok misalnya aku slip, terus nanti persepsinya guruku atau teman-temanku kayak, oh ternyata orang ini B bukan A, bla 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 kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya dari yang saya amati itu ya karena dijudge itu Pak. Oke, menarik nih. Yaitu pada level sosial nih, tataran sosial. Karena sebagai manusia kita memang agak susah nih untuk menerima respon tidak diterima oleh kelompok sosial kita. Tadi, ketika dalam konteks kelas, kita tidak diterima oleh teman-teman kelas kita karena mungkin kita kalau ngomong beterbata-bata atau cadel, atau mungkin dinilai bahasa anak zaman sekarang itu freak gitu. Malu banget kalau dinilai freak sama teman-teman atau sama guru. Kalau guru ini lebih jelas. Misal teman-teman presentasi di depan guru. Guru ini adalah individu yang memberikan nilai teman-teman ketika teman-teman sekolah. Berarti kalau kita identifikasi resiko yang bisa muncul dari guru menilai kita buruk itu besar. Karena apa? Nilai kita jelek, tidak lulus, tidak naik kelas. Gue nggak pernah tahu sih ada yang tidak naik kelas karena public speakingnya jelek. Cuman ya, itu ketakutan dan juga mungkin bagaimana tubuh kita bisa atau pikiran kita bisa merespon hal tersebut. Kalau kata Samuel nih, takut apa yang kita katakan tidak diterima. Sering banget nih, karena sekarang udah ada UIT juga. Mungkin itu mungkin yang menjadi salah satu ketakutan orang-orang, takut blunder gitu ngomong. Kayak apa yang aku omongin dalam sesi ini di record gitu. Kalau gue salah ngomong, bisa dibawa ke TikTok, Instagram. Hancurlah hidup dan karir saya gitu. Itu tadi. Nah, tapi misal nih, pertanyaan besarnya adalah apakah ketakutan-ketakutan itu bisa dijustifikasi? Itu ketakutan yang logis atau enggak gitu. Apakah hal itu bisa terjadi apa enggak?
Mungkin aku mau nanya aduh Mas Samuelnya sedang tidak ini nih. Sedang tidak bisa ditanya langsung. Kalau gitu aku mungkin mau tanya sama Mas Kevin deh. Oke. Kalau dari Mas Kevin ini salah satu resiko yang mungkin terjadi, yang mungkin Mas pernah rasakan atau observasi di orang lain ketika seseorang melakukan public speaking itu apa sih? Mungkin misalnya kita mau public speaking nih, terus kita ada jokes ya, punchline. Kita kan ingin mencairkan suasana. Ketika jokesnya garing, nah itu sebuah risiko tuh jadi awkward kan jadinya. Jadi freak yang tadi dibilang sama Bang Febrin gitu. Nah ini sebenarnya pengalaman juga sih. Jadi emang ada momen ketika kita pengen ngelawak untuk mencairkan suasana. Nah ini kan contohnya Fatih aja ketawa-ketawa gini kan berarti lucu kan. Padahal nggak Rasanya ngelawak gitu. dapet. Itu. Padahal ya gitulah contoh-contohnya. Gitu sih. Thank you, thank you. Oke, kalau gitu, jangan pergi dulu. Aku mau memperdalam lagi kalau gitu. Jadi berarti ini align juga dengan takut dinilai freak dan juga mungkin tadinya yang tujuan utamanya untuk mencairkan suasana, tapi malah mungkin jadinya terbalik nih, jadinya mungkin lebih awkward. Jadinya orang-orang tidak cair, tapi jadi malah lebih ada jarak gitu dengan pendengar. Nah, Iya. sebenarnya itu hal yang terjustifikasi sering terjadi nggak? Em, ya nggak juga sih. Cuma memang itu adalah salah satu hal yang cukup membuat awkward banget sih. Oke, Ya, kalau itu udah terjadi di sesi awal tadi, itu bisa diperbaiki nggak di akhir? harusnya bisa menurut gue. Serius. Oke. Berarti masih bisa diselamatkan ya sesinya tadi walaupun ada punchline yang jelek. Ya, bisa bisa. Oke. Oke kalau gitu. Thank you Mas Kevin udah berpendapat. Mungkin Thank teman-teman yang you. lain? Saya Kak boleh. Boleh. Gimana nih, Fadli? Kalau saya bahaya yang bisa muncul ketika kamu public speaking itu mungkin kalau menurut pandangan saya itu poin yang terakhir ya kalau gak sempurna emangnya kenapa? Kenapa? Karena setiap orang itu kalau belajar public speaking seperti yang bisa kita ketahui kayak Najwa Shihab, Maudy Ayunda, pasti itu semua mereka latih dari nol. Mereka uji dari nol. Bagaimana cara mereka tampil, bagaimana cara mereka bisa sampai sekarang, cara mereka bisa sukses. Ya kalau memang nggak sempurna, emang kenapa? Karena semua itu berawal dari nol. Kita itu belajar dari nol. Mungkin ada yang terlahir sudah bisa tampil public speaking, tapi itu semua diperlukan karena adanya belajar. Karena dia memang mau tampil. Contohnya, ketika kita tampil di depan umum, pasti ada sedikit perspektif dalam diri kita, kayaknya saya nggak bisa dia tampil. Tapi bagaimana cara kita bisa menghandle itu, bagaimana cara kita mencegah, yaitu dengan cara kita bilang kepada diri kita sendiri, kalau hari ini dengan metode yang saya bilang tadi, yang pernah saya pelajari itu metode terapi self-talk 21 hari, yaitu dengan cara kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kita bilang, saya Hairul ingin meminta maaf kepada diri saya yang telah membuat dirimu ragu, yang telah membuat dirimu tidak bisa tampil. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bisa tampil di depan umum. Dan otak, leadernya anggota tubuh, ketika kita memberikan perspektif kepada diri kita gak bisa tampil, ya kita emang gak bisa tampil. Karena otak akan merespon, otak akan memberikan rangsangan, karena otak itu leadernya anggota tubuh akan merespon ke semua tubuh. Pengaruh orang yang pernah saya dengar Kak, pengaruh orang grogi, pengaruh orang bisa demam panggung itu aliran darahnya tidak berjalan dengan lancar, kurangnya bahasa tubuh di dalam dirinya. Jadi ketika hendak public speaking itu perlunya bahasa tubuh. Ya memang kita pasti lihat kalau di berbagai acara semua narasumber itu pasti menggunakan bahasa tubuh. Gak ada yang gak menggunakan bahasa tubuh. Gitu sih Kak, kalau saya, kalau gak sempurna, emang kenapa? Karena dari situ kita belajar. Lebih baik kita ketika tampil di depan umum, lebih baik kita ditertawakan oleh teman kita sendiri di dalam sebuah forum atau di dalam sebuah kelas, daripada kita ditertawakan oleh audiens-audiens yang memang sudah berpengalaman dan berkompeten. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Thank you Fadli, thank you. Nah benar tadi. Kalau nggak sempurna emang kenapa? Karena kalau tadi teman-teman, aku asumsikan ketika teman-teman join di sesi ini, teman-teman do actually want to learn about public speaking. Emang beneran mau belajar gitu. Dan ini merupakan salah satu tadi, kalau ini grafik, berarti ini kita masih di tengah-tengah nih. Nggak akan ada ujungnya. Kita tidak akan pernah sampai ujungnya. Tapi kita memang proses di tengah-tengah. Jadi sebenarnya nggak sempurna itu nggak apa-apa.
Kenapa aku angkat ini? Karena sering banget ada salah satu respon ketakutan adalah aku takut presentasi yang aku berikan tidak diterima dengan baik tadi. Kalau nggak diterima dengan baik, kenapa? Kenapa kalau nggak sempurna? Kata Mas Kevin tadi, oh, nah masih bisa diselamatkan kok tadi mungkin dengan punchline baru, jokes baru. Dari sesi itu juga mungkin Mas Kevin jadi belajar jokes apa yang sebenarnya masuk nih buat teman-teman atau audiens terkait. Jadi, mungkin pesan yang aku pengen bilang adalah tidak semua ketakutan atau rasa takut yang akhirnya nanti diidentifikasi oleh teman-teman itu perlu didengarkan semuanya. Tapi penting untuk akhirnya teman-teman mengidentifikasi rasa takut. Itu kenapa tadi aku banyak nanya ke Karara, kayak, oh, emang kenapa kalau sama bule? Oh, kenapa kalau sama bule itu takut miskomunikasi? Gitu. Itu adalah proses yang juga aku harap bisa teman-teman lakukan di dalam dirinya sendiri atau sama temennya untuk akhirnya saling menyadarkan sebenarnya secara spesifik dalam suatu situasi nanti public speaking, kenapa aku bisa merasakan rasa takut itu? Akhirnya bisa kelihatan nih, jelas. Karena agak susah nih kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, tapi kita cuma bisa bilang, gue takut. Takut itu suatu hal yang emosi yang luas, dan nggak spesifik teman-teman. Ketika akhirnya teman-teman mau menyelesaikan masalah aku takut, tapi cuma bilang aku takut, mungkin cara yang teman-teman lakukan untuk menyelesaikannya tidak akan sespesifik Karara. Karena tadi Karara udah spesifik, oh, takut aku adalah takut aku miskomunikasi. Berarti cara untuk dia menyelesaikan rasa takut itu adalah gimana caranya miskomunikasi ini minim terjadi. Gitu. Jadi memang ini aku balikin lagi, tujuan utama dari rasa takut adalah untuk membantu kita ngasih tahu resiko yang mungkin akan terjadi di depan. Dan gimana cara kita bisa menyelesaikan masalah atau resiko tersebut. Gitu. Nah, ini juga aku kasih gambaran, yaitu berarti bisa diasumsikan atau bisa kita samaratakan bahwa emosi itu bukan musuh, teman-teman. Emosi di sini datang bahkan untuk mengingatkan teman-teman, lo udah well prepare belum sih dengan presentasi ini, dengan public speaking ini, gitu. Tapi dia juga bukan pacar ya, jadi nggak perlu diikutin, diturutin semua maunya. Karena kadang ada emosi yang juga nggak jelas datangnya dari mana. Ini bisa kita bayangkan dari film Inside Out. Teman-teman udah pada nonton film Inside Out? Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau gitu aku sarankan untuk teman-teman menonton karena ini film yang bagus banget. Walaupun kartun ya, tapi dia film yang sangat membantu untuk teman-teman yang ingin lebih memahami tentang gimana sih sebuah emosi itu bisa muncul di kepala. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton, aku kasih sedikit. Ini bukan spoiler ya. Ini sedikit sinopsis aja bahwa ini menceritakan seorang tokoh gadis namanya Riley. Riley ini anak kecil lah ya. Anak kecil kalau teman-teman tahu emosinya bahagianya ada, tantrumnya ada, marahnya ada, ngambeknya ada. Dan kita diajak oleh cerita itu, oleh animasi itu untuk masuk ke dalam kepala Riley. Untuk melihat emosi-emosi yang ada. Nah, di sini ada 5 emosi dasar yang sebenarnya memang juga theoretically bisa dibilang memang berdasar gitu. Ini yang kuning itu emosi bahagia. Yang biru pojok kiri itu emosi sedih. Yang tengah itu emosi marah. Yang hijau itu emosi jijik. Dan yang kanan, ini emosi yang dari tadi kita bicarain yaitu emosi takut. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya emosi yang ada dalam diri kita itu mungkin memang orang yang lagi meeting gitu teman-teman, antara rasa sedih, rasa senang, itu mereka akan saling berkolaborasi dan berkomunikasi untuk akhirnya tadi memastikan bahwa si Riley atau tokoh Riley ini bisa dalam kondisi yang baik gitu. Gitu deh. Itu in general dari story-nya Inside Out, tapi balik lagi ini aku recommended banget untuk teman-teman nonton. Nggak cuma in terms of public speaking juga, tapi in terms of general knowledge dan juga pemahaman terhadap diri sendiri, ini adalah film yang bagus gitu. Bisa lah ya buat ngabuburit selanjutnya gitu. Nah, ini juga mungkin aku sedikit teori lagi, cuman ini biar teman-teman lebih paham aja sama yang namanya rasa takut. Sebenarnya rasa takut itu juga punya respon namanya fight or flight, yaitu respon gue lawan atau gue kabur. Ini tadi konteksnya sama kayak konteks yang aku bilang dalam emosi primitif. Karena tadi itu juga terjadi dengan leluhur kita. Kalau mereka lihat mamut, bisa dilihat sebagai, oh ini sumber makanan gue nih ke depannya. Atau ada yang akan merespon, anjir mamut, gue takut. Itu adalah respon yang diciptakan oleh tubuh untuk membantu kita menentukan. Kita akan survive dengan cara lari, yaitu kita lari dari resiko kita mati, atau survive dengan cara, oh gue bisa survive dengan mendapatkan sumber makanan, yaitu mamut tersebut. Gitu. Nah, tadi mungkin dari video Joe Cowan dia sempat nyebut juga saraf simpatetik. Jadi memang in a way mungkin kenapa ada yang suka bilang tiba-tiba gue ngerasa getar tangan gue. Karena sebenarnya yang menarik dari respon rasa takut ini dia nggak cuma secara spesifik ada di otak yang aktif secara sadar, tapi bisa dibilang juga ada di area-area yang tidak sadar, yaitu area-area belakang sini. Ini stem, Mbak. Kalau ini mouse aku kelihatan kan ya. Jadi dia batang otak ketidaksadaran. Nah,
Itulah yang mungkin membuat kenapa tiba-tiba ada orang suka takut tiba-tiba aja gitu. Nggak ada stresornya, nggak ada sumber masalahnya, tidak jelas apa. Itu dia tiba-tiba bisa takut. Karena tadi ada dinamika juga dalam sistem saraf dan hormonnya. Cuman secara general apa yang terjadi ketika kita mengalami ini itu adalah pupil mata membesar, tiba-tiba kulitnya pucat, detak jantungnya dia berdegup kencang, badan bergetar. Kalau dihubungin sama dulu ketika mau melawan, misal ketika kita mau melawan mamut, ini adalah respon-respon tubuh yang akan membantu untuk kita ngelawan mamut. Karena detak jantung yang berdegup kencang itu membantu kita untuk bergerak. Badan yang jadi aktif membantu kita untuk melawan si mamut itu. Cuman respon fight or flight ini jadi enggak relevan ketika teman-teman takutnya di public speaking. Karena teman-teman tidak berusaha melawan siapapun ketika public speaking. Kalian nggak berusaha untuk berantem sama audiens kalian. Jadi makanya fight or flight ini bisa dibilang kadang cukup mengganggu juga dalam proses public speaking. Nah, next aku akan mungkin lebih ngomongin gimana akhirnya teman-teman bisa sedikit memanage atau mencegah si perasaan takut ini mengendalikan teman-teman ketika sedang public speaking. Yang pengen aku ajak ngomong yaitu, ayo keluar rasa takutmu, gitu. Ada konten. Oh, jangan lupa isi absen. Oke, jangan lupa isi absen, teman-teman. Oke, baik lagi, yaitu ayo kelola rasa takutmu. Tapi sebagai notes bahwa sebenarnya ini memang berdasarkan pengalaman yang aku coba. Secara, memang aku praktikkan hal-hal ini. Aku juga tapi coba berusaha untuk membantu menyederhanakannya dan juga memberikan dasar-dasar informasinya. Jadi, at least apa yang aku berikan itu ada dasar saintifiknya. Jadi ini bukan sembarangan tools yang bisa dipakai dan sebagainya ya, gitu. Yang pertama adalah self talk. Tadi juga kayaknya dari Mas Fadli sempat mengungkapkan juga tools ini, sempat dia angkat yaitu bicara dengan diri sendiri dan sebagainya. Itu sebenarnya konsep self talk. Di mana ya berarti berbicara dengan diri sendiri, baik secara verbal ataupun non verbal. Verbal itu berarti kayak mungkin ada yang kadang mungkin ada orang-orang yang suka ngomong kayak anjir, kok gue lapar ya? Terus dia bales, ya sih mau makan apa ya? Makan bakso kali ya, gitu. Itu adalah proses self talk juga. Atau kadang juga terjadi di dalam kepala kita, gitu. Aku yakin itu sering terjadi juga di dalam teman-teman. Ada dinamika-dinamika ngobrol. Kayak misal yang ada contohnya yang aku buat pakai fake WhatsApp, tools yang baru aku tahu juga. Yaitu misal nih ada respon ketika seseorang ketemu sama gebetannya di kantin. Rasa kebahagiaan dan malu tuh sama-sama bisa memberikan pendapat mereka. Kalau kata kebahagiaan, anjir, seneng. Berarti kita harus sering-sering nih ke kantin. Atau rasa malu, self-talknya rasa malu adalah, anjir, kita lagi lepek rambutnya. Yaudah kita nggak usah ke kantin next time, malu anjir kalau ketemu dia. Gitu. Itu adalah proses self-talk yang mungkin terjadi. Dan kayak, seperti emosi, kadang ada emosi yang positif atau negatif. Jadi ada self-talk yang positif, dan juga self-talk yang negatif. Nah, misal nih, aku mau minta tolong teman-teman untuk coba identifikasi case 1 dan case 2. Kira-kira apa yang ada di kepala masing-masing orang ini terjadi? Self-talk apa sih yang terjadi di dalam kepala mereka? Ada yang mau mungkin membagikannya? Kak Hawa sudah open cam, udah bisa open mic juga belum, Kak? Kalau di gambar 1 itu dia kan bisa main apa tadi minuman kan, terus mungkin dia kesal. Mungkin boleh Terus kalau dicoba yang ini. kedua, Oh, benar Hawa. Kita di case 1 dulu boleh ya? Nah, di case 1 ini, coba kalau tadi kamu bilang mungkin dia marah, kesel. Mungkin kalimat apa sih yang mungkin dikeluarkan oleh rasa amarah dia di kepala dia? Kayak tadi fact chat yang aku keluarkan itu. Menurut kamu apa nih? Mungkin dibilang oleh rasa amarah dia di kepala dia sendiri. mungkin dia kata-kata kasar yang biasanya keluar kalau kejadiannya kayak gitu. Oh, yes, yes. Nah, mungkin bahasa sekarang mesuh ya, itu ya. Hmm. Kalau Kalau case yang 2 kedua nih, kalau yang kedua kan dia catwalk kayak gitu kan pasti dia pede sih, apalagi banyak orang kayak gitu. oke, kalau gitu mungkin boleh dibantu ditunjukin self-talk atau mungkin kalau kamu ngerasa pede nih, apa sih yang akan dibilang oleh rasa pede atau rasa bahagia kamu di kepala kamu? Mungkin boleh di-share, Hawa. Kayak mungkin keren banget aku kayak gitu. Yes. Tuh, aku juga setuju dengan apa yang kamu bilang baik di case 1 dan case 2. Jadi thank you banget Hawa. Nih. Mantap.
Ya itu tadi bener, kayak satu ini ada orang numpahin minum yang pastinya aku akan segala sumpah serapah itu keluar buat diri aku, buat kerjaan aku. Kenapa sih gue harus kerja kayak gini gitu? Tapi case 2 juga akan menunjukkan, oh gila keren banget gue. Ayo berikan tepuk tangan yang sebesar-besarnya untuk aku gitu. Itu mungkin self talk aku dari case 2 ini. Aku juga setuju sama katanya Mas Galih. Ya, mungkin sialan adalah kata yang paling sopan ya untuk dikeluarkan. Cuman kalau di self talk aku mungkin bukan sialan lagi ini. Ya, dan aku setuju. Ya, benar sekali aku hebat. Kerasin cheers-nya dong gitu. Tuh. Itu tadi adalah contoh dari self talk dan aku minta teman-teman untuk coba dikeluarkan gitu, diverbalkan self talk-nya karena memang untuk melatih self talk ini salah satu caranya adalah untuk memverbalkan hal-hal tersebut gitu. Nah, self talk ini bisa dipakai untuk membantu rasa takut kamu. Gimana caranya? Karena dia bisa membantu kamu pertama mengenali emosi apa yang dirasakan. Jadi ini bisa sangat membantu ketika kamu mau tampil di depan umum, tapi emosi kamu berkecamuk. Kamu tidak bisa secara langsung mengidentifikasi ini teh rasa takut, rasa sebel, rasa marah, rasa bangga atau apa. Jadi kamu bisa, kalau tadi di fake chat itu aku cuman personal ya, antara malu sama aku atau bahagia sama aku. Di sini kamu bisa punya grup chat sama semua emosi kamu gitu kayak, oke, kalau dari marah gimana nih menurut kamu? Aku disuruh presentasi tiba-tiba. Ya marahlah, kan gue belum ada persiapan apa-apa. Rasa malu, kasih tahu. Iya nih, kan bisa aja gue salah. Aduh, malu banget nanti di depan guru dan sebagainya. Mungkin rasa bahagia akan cerita kayak, oh, tapi kan ini bisa jadi challenge untuk kita untuk berkembang ke depannya gitu. Itu adalah membantu kita mengenali emosi apa yang dirasakan. Lalu, kenapa kita merasakannya? Itu sama prosesnya kayak yang aku tadi lakukan. Makasih banget Rara, aku jadikan kamu contoh lagi. Itu gimana tadi proses aku memperdalam masalah Rara di rasa takut dengan miskomunikasi tadi. Itu bisa juga kamu lakukan dengan kepala kamu sendiri. Di dalam isi kepala kamu sendiri. Kamu pertanyakan terus, emang kenapa kalau gitu? Sampai ke hal paling mendasar. Dan mengarahkannya ke arah yang lebih positif, tapi realistis. Misal tadi contoh, self talk-nya adalah case 1. Case 1 itu cukup negatif kan. Anjir, kalimat kasar. Dipecat nih gue dan sebagainya dan sebagainya. Self talk bisa membantu kamu untuk setelah kamu bisa menyatakan, oh ternyata self talk gue cukup negatif nih. Gimana cara biar bisa merubah itu menjadi positif tapi juga realistis. Sisi positifnya mungkin, oke, realistisnya adalah pasti gue harus kerja untuk membersihkan ini semua, jangan sampai gue akhirnya dipecat dan sebagainya karena gue masih pengen nih kerja di sini gitu. Itu adalah sisi positif tapi realistisnya. Nanti kita akan coba untuk latihan gimana cara membuat suatu kalimat negatif, self talk yang negatif menjadi positif gitu. Tapi ini ada beberapa tips juga untuk akhirnya kamu bisa melakukan self talkmu. Yang pertama, buatlah diri kamu sebagai orang kedua dan ketiga. Tadi, makanya aku menyebut emosi aku langsung dengan sebutan, oh, si marah, si sedih, si bingung, itu karena itu akan membantu untuk akhirnya kita memisahkan area-area berbagai diri kita. Tapi bukan berarti kita DID atau punya kepribadian ganda ya teman-teman, bukan. Ini lebih ke kita berusaha untuk memecah bagian dari diri-diri kita yang memang ada di dalam kita untuk akhirnya enak nih komunikasinya gitu. Karena kalau sama-sama bilang si Febrin, dan si Febrin, nggak jelas lo ngomong sama siapa gitu. Kedua, ini memang suatu hal yang memang harus sering dilatih. Yaitu sering-seringlah ajak ngobrol diri kamu sendiri. Usually, biasanya aku akan melakukan ini kalau memang lagi nggak public speaking ya, aku akan melakukannya di sore hari, habis kerja, lagi di busway, lagi di KRL, gue tanya, gimana hari ini Febrin? Rasa senang kamu seperti apa? Rasa sedih kamu apa? Apa yang bikin kamu lelah? Gitu. Sering-seringlah ajak ngobrol. Selanjutnya, ini yang untuk membantu juga kalau misal teman-teman akhirnya terlalu banyak negatif self-talk. Negatif self-talk yang kayak, anjir, gak guna banget gue. Atau anjir, masa sampai gelasnya pecah semua. Itu tidak akan membantu teman-teman untuk melawan rasa takut atau rasa amarah tadi. Gitu. Makanya selalu pertanyakan, terus kenapa? Memang membantu nggak sih pandangan tersebut atau kalimat tersebut? Sama realistis atau enggak gitu. Karena kadang self-talk kita cukup tidak realistis ya. Self-talk kita banyak yang kayak, kalau nggak bisa sih melakukan A, B, C, D, E. Kayak seolah-olah kita adalah manusia yang paling sempurna gitu. Padahal kan sebenarnya tidak gitu. Jadi self-talk ini bisa bantu buat cross-check apakah isi pikiran kita tuh realistis apa enggak terhadap diri kita. Karena jangan sampai kita ngejudge diri kita terhadap suatu hal yang tidak realistis. Aku yakin teman-teman tidak akan mau ngejudge temannya yang lain dengan suatu hal yang tidak realistis gitu. Ngejudge pacarnya dengan permintaan-permintaan yang tidak realistis. Jadi lakukanlah yang sama dengan diri kita, yaitu jangan sampai ngejudge diri kita dengan hal yang tidak realistis. Lalu tips yang bisa aku bantu juga yaitu visualisasikan atau tuliskan. Makanya tadi aku ngajak teman-teman untuk ngobrol, untuk verbalin juga, untuk ditulisin juga. Jadi biar lebih jelas nih proses self-talk-nya.
Sama biasanya aku menjadikan ini ritual sebelum tampil. Bisa kayak, oke, Febrin, kepercayaan diri kamu sudah cukup? Apa yang mungkin terjadi? Takut, ada nggak takut gitu? Itu yang bisa teman-teman coba. Nah, untuk berlatih, di sini aku ada games, yaitu dari negatif ke positif. Di sini aku meminta teman-teman, udah ada gift, udah ada kalimat negatifnya. Aku meminta tolong teman-teman untuk bantu rubah ini jadi positif. Gitu. Ada yang mau coba? Untuk akhirnya membuat ini menjadi positif. Baik di gambar pertama dan gambar kedua. Masih pada di sini kan ya? Bentar lagi udah selesai kok, tenang aja. Ini kalau teman-teman bisa bantu aku, kita bisa lebih cepat juga. Mungkin Mas Brahmastra kali ya, Mas Audi. Brahmastra Audi mungkin boleh bantu aku. Halo, Mas Brahmastra. Mas Audi. Gak ada suaranya nih. Nadirah coba kalau gitu gantian. Nadirah, apakah kamu sudah di sini? Atau ada yang lain yang di sini beneran mau membantu aku? Oh, Ya Nadirah Kak, langsung. gimana Kak? Boleh. Nah, di sini di layar aku di sini menunjukkan gambar yang sebelah kiri ya. Di sini menunjukkan ada suatu kalimat self talk yang negatif nih. Aku meminta tolong ke kamu untuk bisa nggak bantu rubah kalimat negatif ini jadi kalimat yang lebih positif dan realistis. Dari seorang yang, misal bayangin ini kamu terlambat bangun sekolah lah, bangun kerja lah. Terus inilah yang muncul di kepala kamu ketika kamu bangun terlambat tersebut. Kira-kira gimana cara kita bisa merubah ini jadi suatu hal yang positif? Gitu. Gimana Nadira? Mungkin bisa diubah jadi gimana ya? Aduh, udah jam segini, aku harus lebih prepare lagi sebelumnya, dan aku bakal langsung daily aktivitasku secepatnya. Oke, Bagaimana ya Kak? I see. Oke, thank you banget Nadira. Aku setuju dengan kamu. Tadi kalau teman-teman perhatikan ada 2 poin dari self talk-nya Nadira, which is oke, nggak apa-apa, tapi kita bersegera, gitu. Oke, ini yang biasanya sering terjadi untuk negatif self talk yang udah kebablasan terjadi atau kita memang melakukan kesalahan, which is oke, terima aja emang kita telat, mau bilang apa lagi kalau kita memang bangun terlambat. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah bersegera. Nah, ini adalah aspek realistisnya. Kalau memang sudah terlanjur kecebur untuk akhirnya terlambat, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, gue bersegera aja gitu. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan untuk gambar yang sebelah kiri ini. Masih ada lagi mungkin yang bisa kita perdalam untuk merubah negatif self talk ini menjadi positif. Ada? Mas Fatih nih mau. Boleh mungkin dibantu kali ya. Kira-kira gimana cara kita bisa merubah dari negatif self talk yang sebelah kiri ini menjadi dia lebih positif lagi nih. Tone-nya lebih positif. Hmm, gimana ya? Wah, ini aku tahu banget kasusnya soalnya ini. Aku tahu banget ini soalnya. Jadi mungkin yang dipikirin kan dia kan salah ngumumin Miss Amerika ya kalau nggak salah ya. Iya, benar banget. Miss Amerika ya, Steve Harvey ini. Mungkin dia hanya ingin jadi baik untuk mengungkapkan yang sebenarnya gitu. Atau mungkin stay profesional gitu. Ya nggak sih? Ini pasti juga malu. Iya. Nah, Iya. kalau misal di dalam kepala dia nih, dia bilang anjir gue salah ngomongin pemenangnya. Mm-mm. Positif self talk-nya apa? Kita bawa ini jadi sebuah positif self talk. Bisa nggak? Kejadian yang mungkin terjadi di kepala Steve Harvey untuk dia tidak punya negatif self talk, tapi positif self talk. Mungkin gini ya. Wah, salah nih gua. Ulang lagi deh gitu. Mungkin ngobrol lagi gitu ya. Jangan lagi ngobrol lagi. Oke. Iya. Oke. Thank you Kak Fatih. Sudah berpendapat. Oke, nah tadi setuju juga buat Kak Fatih bahwa dengan kita bilang bahwa, oh kita ulang lagi nih. Berarti sebenarnya ini bukan kesalahan yang akan menyebabkan kematian gitu. Ini bukan suatu hal yang sebesar itu kok teman-teman untuk akhirnya kita jadi tidak bisa selamat dari itu. Positif self talk membantu itu. Berarti mungkin yang bisa dikatakan oleh Mas Steve adalah, oke, gue salah, nggak apa-apa salah karena gue manusia yang bisa salah. Yang bisa gue lakukan adalah gue minta maaf
sama penonton, gue minta maaf sama yang udah gue salah sebutin, sama yang seharusnya gue sebutin, baru gue sebutin siapa pemenang sebenarnya. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi positive self-talk bukan berarti kita langsung bilang, oh gue nggak salah kok. Bukan gue yang salah. Harusnya pemenangnya yang salah. Jurinya yang salah. Itu nggak realistis. Itu namanya maksain. Tapi positive self-talk juga akhirnya berhubungan dengan kita menerima kesalahan yang sudah kita buat atau negatif side yang udah terjadi untuk akhirnya, oh ini loh suatu hal positifnya dari situ. Mungkin jatuhnya adalah melihat ini dari sisi positif. Gitu. Gitu deh. Nah, ini ada juga lagi. Mungkin ini buat satu orang aja karena juga udah jam segini juga. Aku masih ada beberapa tips lagi. Ada yang mau coba bisa digambar sebelah kiri atau gambar sebelah kanan, bisa dicoba positif self talk yang mungkin bisa dikatakan. Mungkin Fadli mau sebelum kamu makin gelap di sana. Mungkin Fadli mau boleh pilih gambar yang kiri atau yang kanan. Negatifnya apa, positifnya apa gitu self talknya. Yang mungkin ada di kepala mas-mas juga ini. Boleh pilih yang kanan atau yang kiri boleh. Kalau yang anu Kak, yang main bola, yang main tenis. Ya boleh tenis. Negatifnya kemungkinan apa nih? Negatif self talk yang si bapak-bapak ini keluarkan di kepala dia ketika hal ini terjadi gitu. Untuk negatifnya Kak, kalau untuk negatifnya itu sementara memukul bola, seharusnya dia bisa memprediksi tuh bola itu di mana dan jangan terlalu maju ke depan karena karena yang saya lihat dari gambar itu bisa saja lantainya licin, makanya penyebabnya bisa jatuh Kak. Oke. Berarti kalau negatifnya mungkin lebih menyalahkan ya. Harusnya lo nggak gitu ya. Iya. Kalau positifnya nih dari kalimat tadi yang harusnya lo nggak maju terlalu depan, harusnya lo pelan-pelan mukulnya. Positifnya apa? Kemungkinan dia bisa mengimbangi dia bisa mengimbangi bola itu. Jangan terlalu maju tapi bisa maju tapi jangan terlalu menunduk. Mungkin karena pengaruh berat badannya jadi dia susah mengontrol, jadinya jatuh. Jadi Terima kasih. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain mau berpendapat? Tadi boleh pakai negatif self talk-nya, tapi mungkin positif self talk-nya ada nggak nih? Dari siapa nih yang mau? Mas Galih kali ya, boleh banget kayaknya. Orang wajah-wajah yang bisa main pingpong nih. Kira-kira positif self talk-nya dia nih. Karena mungkin kalau teman-teman perhatikan negatif self talk-nya nggak cuma tadi, oh gue sampai ngerusakin meja pingpong. Tapi gue juga ditonton orang-orang yang orang-orang kalau teman-teman perhatikan tuh di belakang pasti ketawa gitu. Jadi lo juga malu gitu negatif self talk-nya. Positifnya apa nih kira-kira? Kalau misalnya dari saya sendiri itu positifnya itu kalau misalnya saya tuh lebih ke ngeblend in sama crowdnya ya. Jadi itu kayak sekalian kayak nge-acknowledge kesalahan kayak oh ya sudah nih aku salah. Tapi kan dapat pertunjukan seru kan ketawa aku ketawa. Nanti kan meja bisa tak gantiin. Ya kayak gitulah kalau misalnya dari aku. Nice dari Mas Galih itu. Dia melihat sisi positifnya adalah ya udah at least gue jadi badut buat teman-teman gue aja, gue menghibur gitu. Kalau aku lihat juga situasinya di sini mereka mungkin lagi jalan-jalan, lagi outing gitu. Dan balik lagi tadi kata Mas Galih, realistisnya adalah ya udah meja pingpong mah barang yang bisa diganti gitu. Jadi ya tinggal gue ganti aja gitu. Itu tadi mungkin contoh-contoh dari gimana akhirnya bisa melakukan negatif ke positif. Dalam konteks public speaking ini juga mungkin bisa teman-teman lakukan ya. Misalnya dalam konteks, aduh ada presentasi gue yang kurang. Atau misalnya tadi pagi, bukan tadi pagi ya. Sebelum sesi ini banget nih, ketika aku lagi nunggu teman-teman untuk masuk. Negatif self-talk yang muncul di kepala aku adalah, anjir kok yang datang dikit banget. Gimana nih gue presentasi kalau sedikit doang? Gitu. Secara jujur memang itu yang ada di kepala aku. Bahwa itu ketakutan aku. Yang datang kok dikit ya. Tapi habis itu aku lihat sisi positifnya apa? Ya aku bertanya balik ke diri aku sendiri, emang kalau sedikit kenapa? Mas Fati dan Mas Kevin sebagai panitia nggak minta aku untuk mencarikan 100 juta orang di sini untuk nonton. Mereka tidak meminta aku untuk, oh harus banyak nih yang nonton gitu. Nggak ada. Di aku itu bukan tanggung jawab aku gitu. Jadi ya di sisi itu oke, nggak apa-apa. Terus juga aku lihat sisi positifnya lagi. Oh kalau tadi sedikit, enak nih aku milih orangnya itu aja gitu. Jadi ngobrolnya enak, aku nginget nama orang juga nggak susah. Aku juga jadi makin kenal sama teman-teman lebih mendalam karena tadi orangnya juga nggak banyak gitu. Itu adalah contoh dari positif self talk. Next. Nah,
Ini mungkin satu tips yang bisa aku kasih juga sebelum sesi ini berakhir, yaitu napas cuy. Secara psikologi, secara fisiologis, bernafas itu merupakan proses yang nggak cuman memasukkan oksigen ke dalam tubuh lalu mengeluarkan karbon dioksida, tapi suatu metode yang dapat membantu untuk meringankan rasa takut. Karena tadi kalau aku bilang, salah satu sumber rasa ketakutan adalah fight or flight response, di mana salah satu yang mungkin terjadi dalam fight or flight response adalah detak jantung yang meningkat. Salah satu cara untuk menurunkan detak jantung yang meningkat adalah dengan bernafas secara terkontrol. Ada berbagai macam cara untuk akhirnya bernafas yang baik atau terapi pernafasan ini. Cuman ini yang biasanya aku pakai yaitu box breathing gitu. Nah, di sini kita akan coba bareng-bareng. Jadi aku minta teman-teman sebelum kita coba box breathing ini, aku minta teman-teman dalam kondisi duduk yang serileks-rileksnya. Jadi kalau misal ya kayak Mas Fatih tuh kayak udah rileks, santai gitu. Pandangan condong ke depan, tangan nggak usah megang apa-apa, tangan dilemesin, badan dilemesin, kaki dilemesin. Tapi kalau yang lagi jalan-jalan jangan melemaskan kaki, nanti kalian jatuh. Sian ya, yang lagi duduk, posisikan duduk kalian senyaman-nyamannya mungkin ya, gitu. Oke, Imagine oke. Suaranya terdengar? Oke, suaranya kedengaran ya. Kalau gitu bisa diikutin metodenya. breathing around a box. Jadi bayangin sebuah box. Inhale as you visualize going up one side of the box, Tarik nafas, gradually 5 filling your detik. lungs with air. When you reach the top, Jangan langsung hold your bikin breath dulu. for 1 to 5 seconds as you Selama 5 picture detik. going across the top of the box. Exhale gradually as you Tarik imagine pelan-pelan. traveling down the other side of the box. Pause again for 1 to 5 seconds as you go along the bottom of the box. Lalu balik lagi, Then repeat. tarik nafas lagi. This can be done 7 to 10 times in a row. Focus Ini bisa dicoba berkali-kali dan juga teman-teman bisa terus sampai teman-teman benar-benar merasa nyaman. Tadi hitungannya dia sekitar 5 detik dan visualisasi tadi jadi penting gitu. Dia nggak harus box secara spesifik sih. Cuman yang penting dia dalam sebuah siklus. Karena balik lagi pernafasan ini merupakan sebuah siklus. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba meditasi atau yoga, bahasanya adalah ketika kalian menyerap oksigen itu dirasain oksigennya. Coba, ada yang tahu nggak rasa oksigen apa gitu. Jadi napasnya sedalam-dalam mungkin, tapi nggak perlu yang sampai bunyi kayak gitu atau yang itu nggak perlu gitu. Nanti teman-teman jadinya malah tambah panik gitu. Jadi ini suatu tips yang aku honestly pakai dan cukup berguna di aku ketika lagi panik, ketika lagi even ketika di tengah-tengah lagi presentasi itu mungkin box breathing akan susah karena kan masa penonton lo disuruh ngelihat lo secara 10 detik bernafas, ngeluarin nafas diam doang enggak. Cuman box breathing ini membantu ketika teman-teman udah biasa melakukan pernafasan, ketika teman-teman harus menjeda pernafasan dan sebagainya, itu cukup terbantu untuk akhirnya oke, 2 detik, 3 detik udah cukup buat bernafas yang bisa mengembalikan rasa panik tadi gitu. Jadi aku saranin ini suatu teknik yang bisa dicoba. Ada berbagai macam metode pernafasan lainnya, ada yang nyebutin 248, 274 dan sebagainya itu bisa teman-teman coba-coba aja gitu. Dan di internet itu semua bisa dicari. Nah, ini another tips yaitu kenali pendengarmu, persiapkan public speakingmu. 2 poin di atas itu akan menjadi materi kita di sesi selanjutnya, yaitu di kapan tuh Mas Fatih? Gua lupa. Tanggal 19 ya? Tanggal Oke, tanggal 19. 19. Jadi 19 ini ya, Vin, ya tips, bener ya? bener kan? Gue aja juga lupa. Ya, kayaknya 19. 19 hari Jumatnya. Benar, oke. Nah itu. Jadi kenapa aku menyebutkan ini sebagai tips untuk menghindari rasa takut? Karena banyak rasa takut sebenarnya bisa dihindari atau bisa diselesaikan dengan persiapan yang lebih matang. Karena tadi, kayak masalahnya Karara. Makasih Karara menjadi contoh lagi. Yaitu, dia takut miskomunikasi. Ya berarti tinggal persiapkan aja jangan sampai suatu pesan yang ingin kita berikan, miskomunikasinya jadi banyak. Gitu deh. Nah, karena juga udah jam 17.13, aku tidak ingin membuang-buang teman-teman yang buka puasa. Jadi aku buka sesi Q&A untuk bertanya apa aja. Karena tadi aku bilang ini sesi yang cukup intim, jadi kayak kalau ada pertanyaan, tanyain aja sih. Kalau aku nggak bisa jawab, nanti aku akan bantu teman-teman untuk mencari source-nya atau sumbernya, gitu. Oke, Mas Fadli sudah mau bertanya. Gimana tuh, Mas? Boleh langsung, Mas Fadli? Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Izin bertanya. Jadi, ini lebih pernyataan, ada juga pertanyaannya. Jadi yang pernah saya dari pelatih saya di public speaking, beliau pernah mengatakan bahwa public speaking itu ialah
seni berbicara di depan umum. Bagaimana cara kita bisa tampil, bagaimana cara kita bisa berdiskusi dengan audiens, itu semua ada seninya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Bahkan saya pernah dengar coach saya bilang kayak gini, beliau mengatakan bahwa gugup tidaknya seseorang itu tergantung dari bahasa tubuhnya. Kalau bahasa tubuhnya baik, maka orang itu tidak bakalan gugup. Kenapa? Karena aliran darahnya itu tidak berjalan dengan lancar. Apakah itu betul sih Kak atau bagaimana? Yang selanjutnya itu ada yang pernah saya dengar tuh metode terapi self talk selama 21 hari. Yaitu metode ini yang pernah saya dengar, kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kita berbicara dengan mengisyaratkan kepada diri kita sendiri. Contoh, kalau malam kita bisa menulis kata-kata motivasi di dinding kita selama 21 hari itu. Kalau kita berbicara dengan tubuh kita mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herun ingin meminta maaf pada diri saya yang telah membuat dirimu ragu, yang telah membuat dirimu ini tidak bisa apa-apa. Kan biasa kalau kita ingin tampil pasti kita bilang, kita sudah menjustifikasi, kamu gak bisa tampil, buat apa tampil? Kamu kan emang gak bisa, kamu kan emang payah. Dan mulai hari ini dan seterusnya saya bakalan bilang ke diri saya kalau saya ini bisa tampil. Jujur, saya bisa berbicara, bahkan saya sempat itu hari Kak diundang jadi narasumber sih di komunitas MLII di acara bulan bahasa. Di situ ada 3 komunitas, Gapura Pustaka, Media Publisher kalau nggak salah, sama MLII, yaitu Media Literasi Indonesia Internasional. Jadi di situ saya memakai VN berbicara tentang public speaking dan dapat respon baik juga dari audiens. Yang dulunya saya merasa grogi, yang dulunya saya merasa gugup, yang dulunya saya merasa ketika tampil itu bisa dibilang gugup, tidak bisa berbicara, bahkan kaku di depan audiens. Bisa dibilang saya itu tantrum grogi. Yang ini saya pertanyakan, apakah betul tadi bahasa tubuh itu bisa memengaruhi ketika kita berbicara? Apakah dengan bahasa tubuh kita itu bisa tampil di depan umum? Kan biasa ada orang berbicara tangannya di belakang seperti posisi istirahat, dan memang kalau di public speaking itu yang pernah saya dengar Kak, bahwa cara memanggil audiens itu jangan menggunakan kata kalian, karena kata kalian itu tidak efektif sama sekali. Coba ganti dengan kata halo teman-teman, halo sobat pembicara, halo sobat pembelajar, kayak gitu Kak. Mungkin itu saja sih Kak yang pertanyaan saya, apakah dengan menggunakan metode terapi self talk, tapi saya udah ngerasain dampak dari metode itu, bahwa metode itu emang emang bagus juga dengan diri saya sendiri. Adapun yang pernah saya pelajari itu ada metode hipnoterapi. Hipnoterapi yaitu berfokus kepada public speaking. Kita kembali ke diri kita sendiri yang dulunya itu kita gak bisa tampil, kita mengingat kembali, entah kenapa tiba-tiba berbicara itu sangat susah. Kita dibawa ke alam sadar kita, terus dikasih kembali lagi ke alam sadar yang sekarang itu sudah bisa ngomong. Mungkin itu saja sih Kak dari saya. Terima kasih. Bang Fadli, kalau tadi aku rangkum berarti 3 pertanyaannya adalah kalau dari segi bahasa tubuh, sebenarnya bahasa tubuh efektif apa enggak sih untuk membantu public speaking? Dan tadi kamu juga menambahkan ke adanya variasi-variasi dari bahasa tubuh tersebut. Ada yang tadi mungkin kayak kita ya, kalau aku perhatikan aku dan Fadli hampir sama bahasa tubuhnya, banyak di tangan, banyak yang bergelombang gini. Kalau bahasa di ilmu psikologinya ini gerakan besar gitu ya, banyak gerakan besarnya gitu. Atau ada yang kayak mungkin tentara kalau lagi public speaking upacara gitu, tangan di belakang, hormat gitu. Nah, sebenarnya memang ada hubungan antara bagaimana body language kita dengan emosi kita dan dengan bagaimana akhirnya kita melakukan public speaking. Tapi balik lagi itu akan sangat kontekstual. Aku paham kenapa kalau di dalam konteks militer dan sebagainya mungkin tangan harus di belakang. Karena ada nuans atau nuansa yang berusaha dibangun. Itu nuansa tegas, nuansa tegap dan sebagainya. Nah, penggunaan body language ini memang akhirnya juga akan berbeda-beda antar orang. Ada orang yang memang nyaman untuk menggunakan body language, ada yang biasa aja atau ternyata tidak berpengaruh.
Nah, itu makanya aku akan push teman-teman untuk coba aja nanti. Itu sebenarnya akan jadi salah satu materi aku di sesi selanjutnya, yaitu menemukan body language apa sih yang enak buat teman-teman. Tapi untuk menjawab pertanyaan Fadli, yes, there are relation, karena balik lagi kalau tadi aku, mungkin yang ini aku juga share juga, fight or flight atau respon emosi ketakutan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana tubuh kita akhirnya merespon. Dan akhirnya banyak yang bilang bahwa ketika kita melakukan body language atau secara langsung mengkontrol tubuh kita juga mengkontrol emosi kita. Jadi bukan kita yang dikontrol oleh emosi kita, tapi kita yang mengkontrol balik. Jadi jangan sampai kita dikontrol oleh rasa takut, tapi kita yang mengkontrol rasa takut tersebut, gitu. And then buat pertanyaan kedua terkait mungkin ada di luar sana memang banyak sekali terapi-terapi untuk akhirnya membantu public speaking, baik terapi, training, pelatihan. Apa yang aku ceritakan di sini cuma 1 atau sepersekian persen dari sebenarnya proses belajar yang teman-teman alami, gitu. Paling pesan dari aku adalah kalau dalam memilih itu bisa coba dieksplorasi aja karena mungkin nggak semuanya cocok. Ada yang cocok sama self-talk, ada yang nggak cocok gitu. Jadi proses belajar itu bahasa mungkin yang bisa diambil adalah ada beribu jalan menuju Roma. Ada beribu jalan untuk akhirnya bisa public speaking gitu. Gitu deh, itu Fadli buat kamu semoga menjawab. Kalau aku lihat Gali juga mengangkat tangan, boleh? Mungkin Mas Gali dulu. Oke, kalau misalnya pertanyaan dari saya itu pertama, jadi itu salah satu isu saya tuh lebih ke belibet daripada takutnya sendiri. Dan saya tuh emang juga orangnya tuh bukan tipe yang merencana ya. Saya tuh emang public speaking DLL itu emang sukanya tuh langsung improv. Nah, Oke. apakah kakak tahu caranya untuk mengatasi masalah belibet nih kayak barusan tuh masalah belibet kayak gini? Terus tadi kayaknya ada 2 pertanyaannya, tapi saya satunya lupa jadi itu aja dah. Oke deh. Thank you Gali. Dan juga kebetulan Gali dan Nadira, menurut aku dia pertanyaannya satu topik. Kalau Gali spesifik di belibet, kalau Nadira itu di ngeblank. Itu memang respon-respon tubuh yang kita nggak berharap terjadi ketika akhirnya public speaking, tapi itu bisa secara tidak langsung terjadi atau sering terjadi. Kalau spesifik ke belibet, belibet itu mungkin bahasa yang bisa aku gunakan adalah salah ngomong. Misal keserimpet lah ya bahasanya. Misal membanggakan jadi membagongkan. Atau misal kita mau ngomong respon jadi tespon, pupil jadi pupal, jadi kepleset gitu ngomongnya. Nah, Gali, apa yang kamu rasakan juga sebenarnya bisa aku kaitkan dengan kamu yang suka impromptu gitu. Impromptu berarti tidak ada guideline spesifik ketika kamu ngomong, which is honestly itu adalah aku juga sebenarnya kalau presentasi gak suka banyak-banyak gitu kan notes-nya gitu. I don't really like that karena jadinya nggak enak gitu, nggak menyesuaikan gitu. Impromptu punya kelebihannya sendiri. Tapi salah satu resiko dari impromptu adalah ada tiba-tiba kita mengeluarkan satu kata yang mungkin kita nggak sadar itu keluar. Kalau orang-orang yang suka impromptu kadang keluar dulu baru mikir. Tiba-tiba gue udah ngomong pakai kata ini aja. Akhirnya kata-kata yang kayak gitu ada kemungkinan untuk akhirnya keserimpet gitu. Jadi saran buat aku ke Gali adalah kamu memang gak apa-apa impromptunya itu gak apa-apa, tapi ada beberapa latihan-latihan yang bisa kamu pakai. Latihan-latihannya adalah apa? Latihan-latihan artikulasi gitu. Jadi kamu sering-sering lah untuk sebenarnya ini juga akan menjadi part dari training artikulasi aku di pertemuan selanjutnya. Jadi aku akan ngomongin terkait artikulasi juga. Asyik, langsung ada ini jadi kayak promosi gitu ya. Artikulasi. Jadi kayak sejenis tongue twister kuku kakiku kaku kaku gitu. Itu adalah salah satu cara untuk akhirnya kita bisa memastikan bahwa apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu terstruktur dan jarang ada yang keserimpet. Selain itu juga apa yang aku sering lihat dari orang-orang adalah banyak orang-orang yang suka kalau misal dia nonton YouTube atau mendengarkan musik atau in general mendapatkan kata-kata atau kosakata baru. Misal, ada kata-kata yang susah, itu dia akan coba untuk mengulang juga untuk mengucapkan kata-kata itu. Pengharapan. Aku dulu sering banget kebolak-balik antara kalimat pengharapan sama jadi aku sering keserimpet di kalimat itu. Jadi aku suka akhirnya mengulang-ulang kalimat itu. Nah, Gali mungkin boleh dicoba. It is okay untuk akhirnya kamu tetap impromptu. Karena itu udah ya kalau udah suka ya susah ya kalau untuk kita ganti ya. Tapi tadi berapa tools yang bisa kamu pakai adalah pelatihan intonasi dan juga sering-sering baca kata-kata baru. Kalau kamu menemukan kata baru lagi baca Twitter dan sebagainya, tuh bisa kamu coba untuk ulang berkali-kali. Nah, untuk Nadira kalau ngeblank. Nah, ini Nadira mungkin aku perlu tanya dulu kalau dari Nadira sendiri, kalau tadi kan mungkin background-nya si Gali adalah oh dia suka impromptu nih. Kalau kamu biasanya ngeblanknya dalam situasi apa? Masih ada nggak ya orangnya?
Masih, oke. Nadira mungkin boleh dibagikan sedikit kali ya, agar saran dari aku juga bisa lebih kontekstual gitu. Sebenarnya kamu biasanya ngeblanknya dalam konteks seperti apa ya, gitu. Saat mau pidato gitu, Kak, oke. Kalau boleh tahu lagi, saat pidato itu kamu ada catatan kah, atau nggak ada sama sekali juga? Kita sambil nunggu Nadira. Nggak boleh bawa catatan. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya dari aku adalah, dari kamu sendiri seberapa hafal kamu terhadap topik atau pidato yang perlu kamu keluarkan itu? Kamu sendiri pada level, kamu merasa aku udah hafal banget kah padahal, atau sebenarnya aku tidak terlalu memperdalam materi itu gitu? Gimana? Hafal tapi pas eksekusi lupa. Oke, berarti ini mungkin yang bisa aku hubungkan dengan apa yang tadi. Jadi masalahnya kadang ngeblank itu masalahnya adalah bisa aja karena dia lupa atau memang secara tidak langsung tidak menguasai materi. Tapi kalau tadi dari ceritanya Nadira adalah sebenarnya dia merasa dia cukup menguasai materi kok. Harusnya aku hafal. Mungkin ketika lagi latihan di belakang layar atau di belakang panggung itu Nadira bisa gitu. Nah, sebenarnya apa yang Nadira ceritakan itu align juga dengan ceritanya si Joe Cohen tadi, di mana sebagai penyanyi pastinya dia hafal dengan lagu dia sendiri. Tapi kenapa ketika akhirnya dia harus tampil di depan umum, dia tiba-tiba ngeblank. Kalau gitu aku mau nanya Nadira, kalau dari sisi penontonnya sendiri, audiensnya sendiri, siapa sih audiens kamu pada saat itu? Ini perlu kita breakdown soalnya. Juri dan teman-teman. Kalau teman-temannya kamu relasinya gimana dengan teman-teman kamu? Apakah kamu kenal dengan mereka atau mereka sebenarnya teman-teman yang asing gitu? Pendukung yang lain. Oh, tapi pendukung kamu atau pendukung orang pidato yang lain nih? Gimana nih? Gimana nih Nadira? Oh, I see. Oh, ini sudah lebih spesifik ya, itu di speech di pageant. Memang yang bisa aku bilang pertama adalah I do relate dari perasaan ngeblank itu. Kayak tiba-tiba badan kaku, tiba-tiba badan getar, otak kosong. Itu sih yang mungkin bisa aku garis bawahi ketika ngeblank itu berarti otak kosong. Nah, sebenarnya itu juga sering menjadi respon dari bagian ini nih, si fight or flight. Karena selain fight or flight, ada F1 lagi yang sebenarnya jarang keluar, tapi dia juga bisa keluar, namanya freeze. Badan kita nge-freeze nih, teman-teman. Jadi, kita nggak tahu kita harus ngomong apa. Harapannya dari freeze adalah, oh, kalau misal gue diem, mungkin masalah atau stresornya akan lewat gitu aja. Kadang otak akan bilang, oh, ketika ada si Nadira disuruh untuk akhirnya maju ke depan untuk berbicara di depan halayak umum, respon kita adalah yaudah kita diem aja, kali aja nanti langsung dikasih ke peserta selanjutnya dan sebagainya. Nah, saran aku yang bisa aku berikan memang tidak secara spesifik bisa kamu pakai ketika kamu nge-freeze. Yang pertama bisa kamu lakukan adalah, ini agak klise, tapi berlatihlah. Harus sering-sering untuk akhirnya nge-freeze itu. Karena lama-lama bahasanya kamu akan mulai lebih mungkin tone down ya rasa freeze-nya. Bekunya udah mulai berkurang gitu. Nah, tapi ketika dalam situasi kamu lagi presentasi tiba-tiba kamu nge-freeze, beberapa teknik yang biasanya aku pakai adalah nafas, Nadira. Tadi teknik pernafasan yang aku pakai tadi aku coba. Untuk akhirnya, nggak apa-apa karena kalau udah terlanjur nge-freeze, nggak apa-apa, coba nafas dulu aja. Tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin, bilang sama penonton maaf, akan saya coba lanjutkan kembali gitu. Itu sih mungkin yang bisa aku share ke kamu. Tapi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya itu aku ada juga beberapa tools yang bisa dipakai ketika lo lupa, lo nge-freeze dan sebagainya. Cuman jawaban singkat yang udah aku jelasin dari materi sebelumnya adalah kamu bisa menjedanya dengan pernafasan terlebih dahulu. Itu sih. Apakah membantu atau kamu tambah bingung atau kamu jadi ngeblank? Tapi yang bisa aku bilang adalah nanti di sesi selanjutnya juga akan ada tools yang bisa kita pakai untuk melatih menghilangkan ngeblank ini. Oke, terima kasih sama-sama. Semoga membantu. Jadi tunggu di sesi selanjutnya. Oke, kayaknya ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, mungkin langsung aku kasih Kak Fakih ya. Kak Fatih ya, karena sudah jam segini juga.
Oke teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin kalau ada. Kalau nggak ada akan saya tutup. Ada, Pak. Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, terima kasih Febrin atas pemaparannya. Kita ketemu lagi di tanggal 19 untuk prakteknya ya teman-teman ya. Setelah ini pemaparan, nanti tanggal 19 bukan Febrin yang presentasi, kalian yang presentasi. Gitu. Tapi tenang saja, sebelum presentasi ada Ya. sedikit juga kok. Pasti ada pemaparan dikit-dikit tips and tricks dari Febrin nanti. Untuk menutup ini mungkin kita sesi foto bareng ya yang dipimpin oleh Kevin. Mungkin bisa kameranya dinyalain semua. Ya bentar ya. Oke nih, mungkin dari Gali sama Audi dan juga Sofi, apakah mau on cam sebelum dijepret nih? Dijepret. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke guys, so semua thank you ya. Kembali ke Fatih. Oke, terima kasih teman-teman untuk menghadiri workshop ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat tanggal 19 April untuk kegiatan praktek sama Febrin. Ya nanti bakal Sorry, kayaknya dijelasin. salah. Gimana ini? Pertama, untuk sobat-sobat Yoi, ini kan minggu depan itu kita di bulan Lebaran, sorry, di hari Lebaran. Jadi nanti untuk April date kita akan temanya halal bihalal. Intinya kita akan santai dan ada pemaparan dari teman kita, dari sobat kita angkatan Yoi 23 tentang plastik, tentang sampah plastik di laut. Itu yang pertama. Terus tadi benar kata Fatih, kita akan lanjut lagi di minggu depannya untuk sesinya Kak Febrin nih, yang kedua, di mana kalian akan melakukan praktek. Gitu, Teh. Thank you, Teh. Oke. Jadi itu aja. Terima kasih Febrin, terima kasih Kevin, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di date dan tanggal 19 itu ya. Terima kasih, boleh leave. Bye. Bye-bye. Thank you all. See you.